Bab 1361. Tiga siluet berdiri di langit dengan siluet berjubah hitam dan putih yang tampak sama dengan Mu Chen. Selanjutnya, apa yang membuat orang lain merasa lebih terkejut adalah fakta bahwa fluktuasi energi spiritual yang datang dari keduanya tidak lebih lemah dari Mu Chen. Apakah itu klon spiritual? Bagaimana mereka bisa sekuat tubuh utamanya? Seseorang berseru tidak percaya. Klon spiritual tidak terlalu luar biasa, tetapi memiliki kekuatan yang sama dengan tubuh utama tidak pernah terdengar sebelumnya. Wajah Violet Cloud Lord juga tiba-tiba membeku untuk waktu yang lama sebelum kejutan melintas di matanya. Dia juga merasa terancam oleh Mu Chen berjubah hitam dan putih. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana klon spiritualnya bisa begitu kuat? Violet Cloud Lord meraung di dalam hatinya. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia harus menghadapi serangan dari tiga Mu Chen yang sama kuatnya? Hanya satu Mu Chen sudah memberinya waktu yang sulit. Jadi, bahkan Violet Cloud Lord sedikit takut dia akan menghadapi tiga. Tapi Mu Chen tidak memperhatikan kepanikan Violet Cloud Lord dan melambaikan lengan bajunya. Cairan spiritual berdaulat mulai mengalir keluar sebelum dia menyerap dan memurnikannya untuk mengisi kembali kelelahannya. Saat ia mengisi kembali kelelahannya, Mu Chen berjubah hitam dan putih mengambil langkah maju dengan busur mereka ditujukan pada Violet Cloud Lord sebelum melepaskan mereka tanpa ekspresi di wajah mereka. Tali busur dipetik dan dua sinar keemasan menembus ruang dengan ketajaman yang menakutkan. Pada saat berikutnya, kedua sinar itu bertabrakan dengan awan ungu yang tebal. Saat awan ungu bergetar, awan itu bergulung dengan keras dengan lapisan awan ungu yang menghilang di bawah sinar keemasan. Sebelum awan ungu bisa tenang, Mu Chen berjubah hitam dan putih telah meluncurkan serangan gelombang kedua mereka. Dua sinar lainnya mengenai awan ungu, menyebabkan lapisan awan ungu mulai melemah. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka menjadi rumit. Mu Chen telah memperoleh keuntungan sekarang, dan itu adalah Violet Cloud Lord yang hanya bisa bersembunyi di perlindungan awan violetnya. Namun, perlindungannya perlahan melemah setelah menghadapi serangan dua Mu Chen. Tidak peduli seberapa kuat awan Dewa Violet, akan ada saatnya ia tidak bisa bertahan lagi. Semua orang telah melihat dengan jelas melalui konfrontasi. Penindasan sepihak yang mereka harapkan tidak terjadi, sebaliknya, Mu Chen, yang pasti akan kalah, malah membuat mereka terkejut. Mu Chen telah membuktikan dengan kekuatannya bahwa dia tidak lebih lemah dari tiga tuan dari domain utara. Karena itu masalahnya, maka dia memang memiliki kualifikasi dan kekuatan untuk memimpin Muabode sebagai salah satu tuan di domain utara. Saat semua orang saling memandang, mereka menghela nafas dalam hati. Sepertinya jumlah tuan di domain utara akan meningkat menjadi 4 setelah hari ini. Dibandingkan dengan ahli lainnya, Muabode tidak bisa menahan sorakan saat mereka melihat Mu Chen dengan hormat. Mereka tahu betapa beruntungnya berada dalam pasukan dengan ahli yang begitu kuat. Penguasa Abode benar-benar tangguh. Liu Tiandao mau tidak mau berbicara dengan penuh semangat. Yang lain juga dengan marah menganggukkan kepala mereka. Pada saat ini, prestise Mu Chen di hati semua orang telah mencapai puncaknya. Mandala melihat semua orang bersemangat dan senyum muncul di wajahnya. Dia melihat siluet Mu Chen dengan tatapan rumit. Ketika dia pertama kali melihat Mu Chen, dia baru saja melangkah ke alam berdaulat. Tetapi beberapa tahun kemudian, pemuda yang lemah ini telah melampaui dirinya tanpa dia sadari. Sepertinya aku juga harus bekerja keras atau aku akan dilempar lebih jauh oleh orang itu. Gumam Mandala, sebagai seseorang yang sombong seperti dia tidak ingin berada di bawah perlindungan Mu Chen sepanjang waktu. Jadi untuk mencegah dirinya menjadi tidak berguna seiring berjalannya waktu, inilah saatnya baginya untuk menyelesaikan jalannya menuju alam penguasa surgawi. Saat pikiran berkelap-kelip di jantung kekuatan lain, awan Dewa Violet mulai berangsur-angsur menghilang di bawah serangan dua Mu Chen. Mu Chen berdiri di antara Mu Chen berjubah hitam dan putih dan melihat siluet Violet Cloud Lord yang secara bertahap muncul dengan senyum dingin. Mengangkat tangannya, busur emas berkumpul sekali lagi dan sinar keemasan melesat melintasi angkasa sebelum menghantam awan Dewa Violet. Kali ini, cahaya keemasan mekar dan memecahkan awan ungu. Ketika awan ungu pecah, siluet Raja Awan Ungu terbang keluar dan dia membuka mulutnya, menyedot awan ungu itu kembali ke mulutnya, sebelum dia menatap Mu Chen dengan ekspresi muram. Sepertinya kulit kura-kuramu tidak sekuat yang kamu klaim. Mu Chen samar-samar tersenyum. Jika ini disebutkan di masa lalu, Mu Chen mungkin akan menarik ejekan. Tetapi pada saat ini, langit dan bumi sunyi dengan banyak orang menggigil.
Tidak ada yang membayangkan bahwa Tuan Awan Valet akan dipaksa ke keadaan yang begitu mengerikan oleh Mu Chen. Terutama mereka yang diperintahkan untuk menghentikan Muabode. Wajah mereka menjadi pucat. Mereka awalnya memprovokasi pihak lain karena mereka berpikir bahwa Muabode akan berakhir hari ini. Tapi melihatnya sekarang, kekuatan Muabode telah melebihi harapan mereka. Wajah Violet Cloud Lord tampak muram sebelum pupil ungunya berkilat marah. Namun, setelah mengalami kekuatan Mu Chen, dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan apapun untuk yang terakhir sendirian. Saat ini, apakah menurutmu Muabodeku memenuhi syarat untuk bertarung memperebutkan posisi Overlord di domain utara? Mu Chen menatap Violet Cloud Lord dengan senyum tipis saat dia bertanya. Violet Cloud Lord mencibir, dengan situasi domain utara saat ini, saya khawatir kita tidak dapat menahan Tuan keempat. 3 Tuan telah membagi lebih dari 80% wilayah di domain utara. Jadi jika yang keempat muncul, itu pasti akan menyebabkan getaran yang sangat besar dan merusak situasi saat ini. Sayang sekali, Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan kasihan sebelum tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Mengepalkan tangannya, busur emas muncul dan dia menarik talinya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, Mu Chen berjubah hitam dan putih juga menarik senar mereka dan 3 sinar emas tiba-tiba terbang dengan ketajaman yang tak terlukiskan yang mengunci Violet Cloud Lord. Saat 3 panah emas tajam melesat, ekspresi Violet Cloud Lord berubah sebelum dia menarik napas dalam-dalam. Cahaya ungu dengan keras berkumpul di matanya dan terbentuk menjadi sinar ungu yang menyembur keluar. Sinar ungu dan emas berbenturan bersama, menghasilkan keributan besar sebelum keduanya saling menghapus. Namun, 2 panah emas lainnya muncul di hadapan Violet Cloud Lord. Namun, ketika panah emas hendak mengenai yang terakhir, 2 energi tak terbatas turun dan menyelimuti panah emas. Energi kekerasan meledak dan panah emas hancur bersamaan dengan 2 kekuatan lainnya. Keributan terdengar di wilayah ini lagi dengan tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah Yang Mulia Catatan Guntur dan Kaisar Elang Emas. Mereka berdua menatap Mu Chen tanpa ekspresi. Jelas, mereka berdua yang membantu Violet Cloud Lord. Akhirnya bergerak, alis Mu Chen terangkat, tampak seolah-olah dia tidak terlalu terkejut, karena dia jelas bahwa dia harus mengguncang 3 Tuan jika Muabode ingin menjadi satu. Mereka telah melihat domain utara mereka sebagai area terlarang mereka, tetapi sekarang seseorang mencoba menyentuhnya, mereka bertiga secara alami akan melihatnya sebagai musuh. Penguasa Muabode, karena kamu sudah menang, mengapa kamu mengambilnya terlalu jauh? Yang Mulia Catatan Guntur memandang Mu Chen saat dia perlahan berkata. Mu Chen tidak bisa menahan senyum. Lalu, apa pendapat kalian berdua tentang pertanyaanku? Yang Mulia Thunderknout menghela nafas sambil berkata dengan kasihan, penguasa Muabode, situasi di wilayah utara telah ditentukan, dan itu adalah sesuatu yang telah dipertahankan oleh 3 kekuatan kita. Jadi jika Muabode Anda ingin mengklaim posisi Overlord, maka saya khawatir akan ada pertumpahan darah hari ini. Jadi kami berharap penguasa Muabode dapat menempatkan pandangan Anda di luar domain utara. Jika itu masalahnya, kami bertiga secara alami akan mendukungmu. Mendengar kata-kata tak tahu malu itu, Mu Chen tidak bisa menahan senyum sebentar sebelum dia berhenti. Bagaimana jika aku bersikeras? Venerable Thunderknout bertukar pandang dengan Kaisar Elang Emas dan Violet Cloud Lord sebelum dia menghela nafas. Jika itu masalahnya, maka Muabode harus menghadapi kami bertiga sampai Muabode berhenti. Dia menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Namun, matanya dengan dingin berkedip dengan niat membunuh. Kekuatan Mu Chen telah membangkitkan rasa takut dan niat membunuhnya. Ketika dia berbicara, itu menyebabkan getaran lain di sekitarnya. Karena sepertinya ketiga tuan akan sementara bekerja sama untuk menghancurkan penantang. Jika itu masalahnya, maka Muabode kemungkinan besar akan berada dalam bahaya. Meskipun Mu Chen telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dia hanya berhasil mendorong Violet Cloud Lord ke tangan yang lebih rendah. Tapi saat ini, Venerable Thunderknout dan Golden Eagle Emperor telah bergerak, jadi situasi ini kemungkinan besar akan berbalik seketika. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen menyipitkan matanya sambil melihat mereka bertiga. Seluruh wilayah itu sunyi, dengan hanya suara angin ribut yang bertiup. Keheningan berlangsung sebentar sebelum Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menatap mereka bertiga. Karena itu masalahnya, maka mari kita lihat apakah kalian bertiga cukup mampu. Meskipun suaranya lembut, itu seperti guntur yang bergemuruh, membuat hati semua orang bergetar.
Penguasa Muabode akan menghadapi 3 tuan sendirian. Bab 1362. Saat suara tenang Muchen bergema, itu menyapu gelombang deras di seluruh dataran domain utara dan semua orang terkejut di wajah mereka saat mereka melihat siluet muda itu. Jelas, tidak ada yang mengira Muchen masih tidak bergeming meskipun ketiga tuan bergabung bersama. Sebaliknya, dia menjadi lebih pantang menyerah. Orang harus tahu bahwa mereka bertiga adalah ahli yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi. Meskipun Muchen memiliki klon spiritualnya yang tidak biasa, dia tidak memiliki peluang tinggi untuk menang jika mereka bertarung. Para ahli Muabode tidak terlalu cemas, tetapi tetap tenang. Mereka tahu bahwa Muabode pasti akan berbenturan dengan 3 tuan pada tahap ini, dan jika Muchen mundur hari ini, maka 3 tuan pasti akan menyerang mereka. Pada saat itu, kehancuran akan menunggu mereka. Karena itu masalahnya, mengapa tidak melakukan yang terbaik dan mengambil risiko? Saat langit dan bumi mendidih, Violet Cloud Lord dengan dingin menatap Muchen dan berkata, "Dasar orang bodoh yang sombong, kamu berani menantang kami bertiga sendirian." Seorang pecundang juga berani berbicara di sini. Muchen tersenyum. Mendengar ejekan Muchen, wajah Violet Cloud Lord berkedut saat dia melihat Muchen seolah dia berharap dia bisa merobek yang terakhir. Lagi pula, tidak ada yang berani berbicara sedemikian rupa kepadanya dengan posisinya di domain utara. Tapi apa yang membuatnya merasa lebih marah adalah kenyataan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun untuk Muchen, meskipun ejekan yang terakhir, karena konfrontasi sebelumnya telah membuktikan bahwa Muchen tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Yang Mulia Thunderknot menghela nafas, sepertinya penguasa Muabode benar-benar keras kepala. Meskipun dia menunjukkan belas kasihan di wajahnya, tatapannya dengan dingin melintas. Dia ingin Muchen keras kepala agar mereka bertiga bisa bergabung. Muchen sudah sangat merepotkan pada usia seperti itu, dan jika dia dibiarkan tumbuh, maka dia mungkin menjadi alam penguasa surgawi di domain utara mereka. Pada saat itu, tuan sejati dari domain utara tidak diragukan lagi adalah Muchen. Jadi bahaya tersembunyi seperti itu harus dihilangkan sesegera mungkin, dan dia percaya bahwa dua lainnya juga memiliki pemikiran yang sama dengannya. Yang Mulia catatan guntur menoleh untuk melihat Kaisar Elang Emas dan Raja Awan Violet, dan seperti yang dia duga, mereka berdua sedikit menganggukkan kepala dengan niat membunuh yang kuat melintas di kedalaman mata mereka. Bakat dan potensi Muchen juga membuat mereka merasa terancam. Karena kamu bersikeras melanggar keseimbangan di domain utara, maka kami bertiga hanya bisa menyingkirkanmu untuk keseimbangan domain utara. Kaisar Elang Emas perlahan berkata dengan suara serak. Tatapannya tajam. Pada saat itu ketika dia berbicara, pancaran emas meledak dari Kaisar Elang Emas dan telah terbentuk menjadi sepasang sayap emas di belakangnya yang memancarkan fluktuasi aneh, bersama dengan fluktuasi kuat yang dipancarkan dari Kaisar Elang Emas. Ketika Violet Cloud Lord melihat itu, dia juga mulai mengedarkan energi spiritualnya dan aura ungu melonjak dan membumbung ke langit saat dia dengan dingin menatap Muchen. Venerable Thunderknot tersenyum dan mulai bangkit dengan energi spiritual beriak di belakangnya yang samar-samar berbentuk siluet besar. Mereka bertiga telah membuat gerakan mereka pada saat yang sama, dengan tekanan energi spiritual mereka menyelimuti seluruh domain utara. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya mulai gemetar ketakutan di wajah mereka di bawah tekanan. Di bawah tekanan itu, bahkan penguasa bumi yang disempurnakan itu telah kehilangan keinginan untuk bertarung. Berada di dekatnya saja sudah sulit bagi mereka untuk menanggungnya, jadi mereka tidak tahu seberapa mengerikan tekanan yang dihadapi Muchen saat ini. Sementara semua orang melihat siluet di langit, sosok muda itu tidak bergerak, bahkan pakaiannya tidak berkibar karena dampak energi spiritual. Mengangkat kepalanya, Muchen melihat 3 siluet yang telah menyentuh alam penguasa surgawi. Bahkan dia merasa sedikit tertekan. Mengambil napas dalam-dalam, Muchen mulai membentuk segel dan tubuh emas abadi muncul. Saat tubuh emas abadi bergerak, energi spiritual menyelimuti langit dan bumi seperti awan. Meskipun pihak lain memiliki 3 orang, dia juga memiliki 3 murni, jadi angka tidak berguna untuk melawannya. Keenam siluet itu berhadapan di langit. Aura yang menyebar bahkan menyebabkan ruang membeku. Tetapi pada saat berikutnya, atmosfer hancur. Violet Cloud Lord membuat langkah pertama. Dia memperbaiki tatapan dinginnya pada Muchen saat awan ungu diselimuti ke arah Muchen. Di sisi lain, Kaisar Elang Emas dan catatan guntur yang mulia juga telah membuat gerakan mereka masing-masing melawan Muchen berjubah hitam dan putih.
Mu Chen menginjak kakinya dan melayang ke langit untuk menghadapi Violet Cloud Lord, sementara klonnya menghadapi dua lainnya. Gelombang kejut energi spiritual kekerasan mendatangkan malapetaka di langit. Langit terkoyak dengan retakan menyebar di tanah. Seluruh dataran domain utara diselimuti oleh gelombang kejut pertarungan mereka, menyebabkan ekspresi para ahli di sekitarnya berubah. Siluet emas melesat melintasi cakrawala, itu adalah Kaisar Elang Emas. Sayap emas di belakangnya mengepak, meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang menakutkan dengan Mu Chen berjubah hitam mengikuti di belakang sambil melepaskan gemuruh guntur. Melirik siluet hitam yang mengikuti di belakangnya, Kaisar Elang Emas muncul di samping Yang Mulia. Catatan guntur sama seperti Mu Chen yang berjubah putih juga muncul di hadapan yang terakhir. Aku membawanya. Melihat Mu Chen berjubah hitam dan putih bersama-sama, Kaisar Elang Emas melirik tubuh utama Mu Chen, yang ditahan oleh Violet Cloud Lord, sebelum dia mencibir. Yang Mulia Thunderknout tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, lengan bajunya yang lebar mulai mengepak, memancarkan cahaya tak berujung saat mulai mengembang. Lengan surga dan bumi hebat. Selongsong telah terbentuk menjadi ruang yang tampak seperti lubang hitam saat terbang keluar dan menyelimuti Mu Chen yang berjubah hitam dan putih. Lengan baju telah menyelimuti cakrawala, menjebak Mu Chen berjubah hitam dan putih di dalamnya. Keributan terdengar di adegan ini dengan seruan yang bergema. Ini sebenarnya lengan surga dan bumi yang agung. Dikatakan bahwa ini adalah harta dari Gunung Catatan Guntur, artefak Saint Peerless Puncak yang memiliki ruangnya sendiri. Bahkan penguasa bumi yang disempurnakan puncak tidak akan bisa melarikan diri setelah terjebak di dalamnya. Mendengar keributan itu, wajah para ahli dari Mu Abode berubah. Bagaimana mungkin mereka tidak mengatakan bahwa Yang Mulia Catatan Guntur bermaksud untuk sementara menjebak klon Mu Chen sehingga mereka bertiga bisa fokus pada tubuh utama Mu Chen. Saat selongsong besar berfluktuasi, suara gemuruh terdengar dengan serangan mengerikan yang terus-menerus mengenai selongsong dari dalam, menyebabkan selongsong itu bergetar hebat dengan retakan mulai muncul. Ketika Venerable Thunderknout melihat pemandangan ini, dia merasa hatinya sakit. Meskipun lengan surga dan bumi yang hebat ini sangat kuat, mencoba menjebak dua klon sedikit kuat, dan meskipun dia berhasil mencapainya, artefak Saint Peerless ini juga akan menderita kerusakan besar. Kenapa merasa sakit hati? Harta karun di Istana Surga Kuno dapat menebus kerugian Anda. Kaisar Elang Emas berkata, Yang Mulia Catatan Guntur menganggukkan kepalanya. Mari kita ambil waktu untuk berurusan dengan tubuh utama Mu Chen. Lengan surga dan bumi besarku hanya bisa menjebak klonnya selama setengah waktu dupa. Yang Mulia Catatan Guntur menjawab, ayo pergi. Kaisar Elang Emas menganggukkan kepalanya dan kedua siluet itu berubah menjadi seberkas cahaya untuk bergabung dalam pertempuran antara Mu Chen dan Violet Cloud Lord. Energi spiritual kekerasan mendatangkan malapetaka ke arah Mu Chen dan Violet Cloud Lord. Yang terakhir telah mundur dan berhasil menstabilkan sosoknya. Meskipun dia tidak bisa menang kali ini, ada senyum menakutkan di wajahnya. Pada akhirnya, kamulah yang harus membayar harga untuk kesombonganmu. Mu Chen menyipitkan matanya sebelum dia menoleh dan melihat bahwa Kaisar Elang Emas dan Catatan Guntur yang mulia muncul tidak terlalu jauh darinya, menyegel jalannya untuk mundur. Dia merajut alisnya. Dia bisa merasakan kloningnya terperangkap di dalam selongsong, tetapi lengan langit dan bumi yang mulia Catatan Guntur tampaknya bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada awan Dewa Violet dari Dewa Awan Violet. Untuk saat ini, klonnya sebenarnya tidak bisa membebaskan diri. Memang, aku telah meremehkan kalian. Mu Chen dengan lembut menghela nafas. Berurusan dengan seorang ahli yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada penguasa bumi yang disempurnakan itu. Saat ini, dia bisa dianggap tak terkalahkan di antara penguasa bumi yang disempurnakan, tetapi menghadapi mereka yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi, dia masih harus menjaga kehati-hatian. Ketika pasukan lain dari dataran domain utara melihat pemandangan ini, mereka menggelengkan kepala. Sepertinya pertempuran hari ini telah ditentukan. Menghadapi tiga tuan, bahkan Mu Chen telah jatuh ke dalam kerugian. Namun, karena dia bisa memaksa ketiga tuan untuk bekerja sama, Mu Chen bisa bangga, bahkan jika dia kalah hari ini. Penguasa Mu Abode, Anda harus tahu batas Anda, bahkan jika Anda berbakat, anggap ini pelajaran bagi Anda hari ini, dan saya harap Anda bisa lebih berhati-hati dengan tindakan Anda di masa depan. Yang Mulia Thunderknout menghela nafas, tetapi tatapannya dengan dingin melintas. Secara alami, itu hanya jika dia memiliki masa depan yang perlu dikhawatirkan.
Mendengar kata-kata Venerable Thunderknot, Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Aku benar-benar telah diajari hari ini. Saat dia berbicara, dia berhenti sebentar sebelum berkata, tapi ada sesuatu yang harus aku ajarkan padamu juga. Oh, Yang Mulia catatan Guntur tersenyum. Dengan senyuman, cahaya mengkristal mekar di matanya dan sebuah pagoda terbang keluar sebelum turun ke telapak tangannya. Memegang pagoda surgawi, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat mereka bertiga dengan niat membunuh yang terkandung dalam suaranya yang perlahan bergema. Terkadang, bersukacita terlalu dini bisa membuatmu bercanda. Bab 1363. Terkadang, bersukacita terlalu dini hanya akan mengubahmu menjadi lelucon. Tawa lembut Mu Chen terdengar, menyebabkan mata Valet Cloud Lord, Venerable Thunderknot, dan Golden Eagle Emperor menyipitkan mata sambil memperbaiki tatapan tajam mereka pada Mu Chen. Pada saat ini, mereka tidak pernah berharap Mu Chen masih berdiri dengan front yang kuat. Sepertinya penguasa Muabode akan berjalan di jalan kegelapan. Yang Mulia Thunderknot menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Sebuah kedipan dingin melintas di mata Kaisar Elang Emas sebelum dia dengan dingin berkata, jangan banyak bicara dengannya, dia hanya mencoba mengulur waktu. Ayo lakukan gerakan kita, Valet Cloud Lord dengan sungguh-sungguh berkata. Venerable Thunderknot telah membayar harga untuk menjebak dua klon Mu Chen. Jika mereka mengizinkan mereka untuk mendapatkan gratis, maka itu akan kembali ke pertandingan 3v3. Pada saat itu, keuntungan mereka akan berkurang. Kalau begitu, mari kita lihat gerakannya. Yang Mulia Thunderknot menganggukkan kepalanya. Dia juga tidak ingin situasi yang tidak terduga muncul dari penundaan tersebut. Setelah mereka bertiga mencapai kesepakatan, mereka tidak memberi Mu Chen waktu untuk berbicara dan menginjak kaki mereka. Badai energi spiritual ungu mendatangkan malapetaka antara langit dan bumi saat tiga siluet menyerang Mu Chen. Melihat ketiga siluet itu, Mu Chen dengan tenang membentuk segel dengan satu tangan dan tubuh emas abadi meledak dengan segudang kaki cahaya keemasan yang menyelimutinya. Apakah kamu pikir kamu bisa menjaga dirimu sendiri sampai klonmu bebas? Melihat tindakan Mu Chen, ketiga lawannya dengan dingin mencibir, melambaikan lengan baju mereka dan mulai melepaskan serangan mengerikan ke arah penghalang emas. Meskipun pertahanan yang dibentuk oleh tubuh emas abadi sangat kuat, itu bergetar hebat dengan riak yang menyebar di bawah serangan ganas dari tiga ahli. Melihatnya, sepertinya itu akan segera hancur. Ketika pasukan lain melihat ini, dalam hati mereka menamparkan bibir mereka. Serangan dari tiga tuan benar-benar hebat. Bahkan Mu Chen, yang memegang keuntungan dari sebelumnya, telah jatuh ke tangan yang lebih rendah. Jika ini terus berlanjut, Mu Chen akan jatuh ke tangan tiga tuan setelah pertahanannya dihancurkan, dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat itu, hasil menyedihkan dari Muabode secara praktis ditentukan juga. Memikirkan hal ini, mata banyak orang mulai menjadi dingin. Saat Mu Chen meninggal, itu berarti bahwa pilar kediamanmu juga akan jatuh, dan orang-orang dari kediamanmu ini pasti tidak akan dapat melarikan diri dari dataran domain utara. Merasakan tatapan ganas dari sekitarnya, wajah para ahli di Muabode mulai berubah menjadi serius saat mereka bergerak lebih dekat satu sama lain dengan energi spiritual yang berfluktuasi di seluruh lingkungan mereka saat mereka melihat Mandala. Yang terakhir memegang tangannya di belakang punggungnya sambil tetap tenang. Dia hanya mengangkat kepalanya dan menyaksikan pertempuran sengit di langit tanpa kepanikan di matanya. Melihat ketenangannya, tubuh semua orang mereda. Yang bisa mereka lakukan sekarang hanyalah percaya pada penguasa Muabode mereka. Tapi kemudian, ketika mereka mengikuti penguasa tempat tinggal mereka, bukankah mereka sudah tahu bahwa mereka akan mengambil risiko? Untuk masa depan Muabode dan juga untuk masa depan mereka, mereka hanya bisa mengikuti penguasa mereka sampai akhir. Tabrakan besar bergema di langit, tetapi pesta Muabode secara bertahap menenangkan mata mereka saat serangan kekerasan terus membanting penghalang emas. Mu Chen diselimuti cahaya sambil melihat tiga siluet tanpa riak di matanya. Dia hanya menundukkan kepalanya untuk melihat pagoda yang mengkristal. Terlalu melelahkan untuk mengeksekusi pagoda 8 divisi dengan kultivasi di alam penguasa bumi yang disempurnakan semu. Mu Chen samar-samar tersenyum. Sepertinya dia harus membuat terobosan jika dia ingin menghancurkan kepercayaan dari ketiga kekuatan itu sehingga mereka tidak akan berani bersaing dengan Muabode. Sebuah pelet muncul di antara jari-jarinya yang mengeluarkan aroma, itu pelet promosi. Sementara penghalang emas menyelimuti Mu Chen, kelompok tiga Valet Cloud Lord telah memperhatikan tindakan Mu Chen.
Meskipun mereka tidak tahu apa yang dia coba lakukan, mereka segera meningkatkan kecepatan serangan mereka karena kehati-hatian. Mengangkat jarinya, Mu Chen melemparkan pelet promosi ke dalam mulutnya dan menutup matanya. Aliran mengalir ke tenggorokannya sebelum meledak. Itu seperti badai yang langsung menyebar ke setiap sudut tubuh Mu Chen. Energi spiritual berfluktuasi di dalam tubuhnya dengan dagingnya memancarkan cahaya berkilauan, seolah-olah dia sedang ditempa dari permata. Pada saat yang sama, Violet Cloud Lord, Venerable Thunderknout, dan Golden Eagle Emperor juga merasakan fluktuasi energi spiritual yang berasal dari tubuh Mu Chen. Mereka melonjak dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Gelombang kejut yang terlihat dari energi spiritual bisa terlihat menderu di sekitar lingkungan Mu Chen. Dia mencoba membuat terobosan. Violet Cloud Lord berseru dengan ekspresi pucat. Orang itu benar-benar berani. Dia benar-benar mencoba melakukan terobosan di depan mereka. Hentikan dia. Mereka bertiga berteriak bersamaan. Mu Chen sudah sangat merepotkan untuk dihadapi sebagai penguasa bumi yang disempurnakan semu. Jika dia berhasil menerobos ke alam penguasa bumi yang disempurnakan, bukankah dia akan lebih merepotkan untuk dihadapi? Dengan demikian, energi spiritual berkumpul di belakang mereka bertiga, dengan cepat membentuk tiga siluet yang memancarkan tekanan menakutkan. Mereka bertiga segera mengeluarkan tubuh abadi berdaulat mereka. Saat tiga tubuh abadi yang berdaulat berdiri di antara langit dan bumi, energi spiritual mengaum seperti badai. Tiga badan abadi yang berdaulat telah bergerak bersama dengan energi yang mengerikan berkumpul di kepalan tangan mereka saat mereka menyerang ke arah penghalang emas. Penghalang emas berfluktuasi dengan hebat sebelum akhirnya mencapai batas. Detik berikutnya, penghalang itu meledak. Mati. Ketika penghalang emas hancur, tiga pukulan turun dari langit. Mereka diarahkan pada Mu Chen, yang berdiri di bahu tubuh emas abadi, karena ruang terus-menerus runtuh. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan kelopak mata berkedut. Apakah Mu Chen masih bisa bertahan di bawah serangan seperti itu? Saat tinju mendarat, semua orang menyaksikan Mu Chen tiba-tiba membuka matanya saat berada di bahu tubuh emas abadi. Pupil matanya yang hitam tidak jelas, mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan bahwa fluktuasi energi spiritual yang memancar dari Mu Chen telah mencapai ketinggian yang menakutkan. Dia benar-benar berhasil menerobos. Bagaimana ini begitu cepat? Kelompok tiga Violet Cloud Lord gemetar. Orang biasa akan membutuhkan waktu lama bagi mereka untuk menerobos, jadi mengapa hanya beberapa detik untuk Mu Chen? Namun, mereka tidak tahu bahwa Mu Chen sudah memiliki kualifikasi untuk membuat terobosan. Dia hanya menahan diri untuk tidak melakukannya karena dia ingin fondasinya lebih kokoh. Jadi dengan pelet promosi sebagai pemicu, itu mirip dengan tekanan yang mengendur, dan dia dengan mudah membuat terobosan. Bahkan jika kamu adalah penguasa bumi yang sempurna, kamu masih akan mati hari ini. Tapi mereka bertiga dengan cepat menenangkan keterkejutan di hati mereka dan meningkatkan keganasan dalam serangan mereka. Meskipun Mu Chen telah menembus ke alam penguasa bumi yang disempurnakan, mereka telah menyentuh alam penguasa surgawi. Jadi itu tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk sukses. Menyimpan pikiran ini, serangan mereka mendarat dengan ganas. Mu Chen mengangkat kepalanya dan tangannya mulai membentuk segel. Tubuh emas abadi mengeluarkan raungan dan cahaya ungu emas melonjak, sebelum melemparkan pukulan keluar. Cahaya telah berkembang menjadi perisai emas yang berbenturan dengan tiga jab. Pada saat tabrakan itu, langit dan bumi menjadi sunyi. Pada saat ini, gelombang kejut yang menyapu beberapa ratus ribu kaki meledak di seluruh langit, menghapus semua awan di langit. Namun, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke titik tabrakan. Tubuh emas abadi telah berhasil menahan tiga tinju. Trio Violet Cloud Lord mengerang dengan wajah tidak terlihat terlalu bagus. Meskipun mereka telah menang dalam konfrontasi sebelumnya, mereka juga tidak berhasil mengalahkan Mu Chen secara instan. Seseorang harus tahu bahwa bahkan seseorang pada level yang sama dengan mereka akan terluka parah dari serangan mereka. Tapi, tidak hanya Mu Chen mendorong mereka kembali, dia juga tidak menderita luka serius. Keributan terdengar dengan banyak ahli menggelengkan kepala tak percaya. Secara alami, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar dapat menerima tiga serangan. Betapa tangguhnya, menghadapi tiga tuan dan hanya jatuh ke dalam sedikit kerugian. Penguasa Muabode ini benar-benar tangguh. Bahkan pasukan di bawah tiga tuan tidak bisa menahan nafas. Tapi meskipun dia berhasil menahan mereka, tetap tidak mungkin dia menghadapi mereka bertiga sendirian.
Tiga tuan pasti akan mendapatkan keuntungan. Diskusi bergema. Mata trio Violet Cloud Lord juga dengan dingin menatap Mu Chen dengan niat membunuh yang mengalir dari mata mereka. Jelas, mereka tidak terlalu puas, meskipun keuntungan yang mereka peroleh sebelumnya. Tapi menghadapi tatapan dingin mereka, Mu Chen dengan lembut melambaikan tangannya dari bahu tubuh emas abadi. Memang, kalian bertiga masih cukup cakap. Tapi, apakah kalian bertiga sudah selesai pamer? Apakah giliranku sekarang? Mu Chen tersenyum ketika dia melihat mereka bertiga. Ketika dia berbicara, dia tidak repot-repot menunggu mereka bertiga berbicara. Pagoda yang mengkristal menjulang ke langit sebelum bayangan besar tiba dari langit, menyelimuti Violet Cloud Lord, Venerable Thunderknot, dan Kaisar Elang Emas, bersama dengan tubuh abadi yang berdaulat mereka. Bab 1364. Ketika pagoda besar itu turun, itu membuat bayangan di atas dataran domain utara. Semua orang mengangkat kepala mereka ketakutan saat mereka melihat pagoda. Mereka bisa merasakan fluktuasi mengerikan yang terpancar dari pagoda itu. Bahkan tiga orang yang berdiri di tubuh abadi sovereign mereka ditarik ke dalam pagoda dan menghilang. Semua orang bertukar pandang. Adegan ini telah melampaui semua harapan mereka. Apa yang coba dilakukan Mu Chen? Pagoda kristal itu sepertinya bukan artefak Saint Peerless. Tidak peduli apa yang dia coba, apakah dia benar-benar akan menantang tiga tuan sendirian? Bagaimana mungkin? Itu hanya perjuangan yang sia-sia. Petik 2, bisikan bergema di seluruh dataran domain utara, tetapi tidak banyak yang optimis tentang dia. Lagi pula, terlalu sulit baginya untuk menghadapi ketiganya sendirian. Namun, Mandala dan yang lainnya tidak terlalu ambil pusing dengan keributan yang terjadi. Mereka hanya mengangkat kepala dan melihat ke pagoda kristal. Mereka tahu bahwa ketika Mu Chen mengeluarkan pagodanya, hasilnya akan ditentukan dengan cepat. Energi spiritual Violet mengkristal menyapu badai di dalam pagoda dengan tiga siluet besar berdiri di dalamnya. Violet Cloud Lord, Venerable Thunderknot, dan Golden Eagle Emperor sedang melihat pagoda raksasa dengan tatapan tidak pasti. Bocah ini masih mencoba bertarung bahkan saat ini. Violet Cloud Lord melihat ke arah Mu Chen dengan ekspresi muram sebelum dia mendengus dingin. Yang Mulia Thunderknot juga menganggukkan kepalanya. Penguasa Muabode, mengapa repot-repot menolak? Pimpin saja Muabode Anda keluar dari domain utara, dan kami akan membiarkan Anda pergi hari ini. Melihat mereka bertiga, Mu Chen melipat tangannya dan tersenyum. Mengapa? Takut sekarang? Lelucon apa? Violet Cloud Lord mengejek. Kata-kata besar apa? Kaisar Elang Emas mencibir. Bergerak bersama untuk menghancurkan pagoda ini. Yang Mulia catatan Guntur berkata, untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman berada di dalam pagoda kristal ini, jadi yang terbaik adalah pergi sekarang. Violet Cloud Lord dan Golden Eagle Emperor mengangguk. Meskipun mereka meremehkan hati mereka masih takut dengan pagoda kristal ini karena mereka tahu bahwa Mu Chen tidak akan mengeluarkannya tanpa alasan. Karena dia telah menyebabkan keributan seperti itu dengan mengeluarkan pagoda, maka dia pasti memiliki beberapa cara. Energi spiritual tanpa batas menyembur keluar dari tubuh abadi berdaulat mereka, dan saat kabut spiritual mengembun, energi spiritual besar menghantam ke arah dinding pagoda. Melihat situasi ini, Mu Chen membentuk segel dengan satu tangan. Pagoda mulai bergetar dan energi spiritual yang mengkristal menutupi dinding pagoda untuk menahan serangan dari tiga badan abadi yang berdaulat. Setelah dia memicu pertahanan pagoda kristal, Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding pagoda sebelum wajahnya berubah muram dan dia membentuk segel dengan bayangan yang muncul. Saat ia membentuk segel, rune kuno mulai muncul dari dinding sekitar pagoda kristal. Secara bertahap, 8 gambar muncul di dinding. Apa itu? Ketika 8 gambar muncul, fluktuasi mengerikan menyebar di dalam pagoda kristal. Ketika trio Violet Cloud Lord merasakannya, mereka mengangkat kepala mereka dan melihat ke dinding dengan kaget. Ada 8 gambar di dinding yang tampak sangat kuno dengan kemarahan di mata mereka, tampak seolah-olah mereka memancarkan kekuatan destruktif yang bahkan menatap mereka bisa membuat mereka ketakutan tanpa akhir. Di bawah tatapan 8 gambar itu, bahkan trio Violet Cloud Lord merasakan sedikit ketakutan di hati mereka. Saat menatap 8 gambar ganas itu, mereka tampak seperti dewa iblis. Mereka diam-diam terjebak di dinding, melihat musuh mereka dan siap untuk melepaskan kekuatan destruktif. Ini secara alami pagoda 8 divisi. Hari ini, saya akan menggunakan Anda bertiga untuk menguji kekuatan pagoda 8 divisi ini,
Mu Chen acuh tak acuh menatap mereka bertiga sebelum dia melambaikan lengan bajunya. Sovereign Spiritual Liquid mulai menyembur keluar dari lengan bajunya dan terbentuk menjadi sungai kecil dengan total 80 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Mencoba memicu pagoda 8 divisi akan membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar, yang bahkan tidak dapat dicapai oleh Mu Chen, bahkan jika dia menghabiskan semua energi spiritualnya. Karena itu, dia membutuhkan cairan spiritual berdaulat dalam jumlah besar untuk membantunya. Itu juga karena Mu Chen memiliki terobosan ke alam penguasa bumi yang disempurnakan. Jika tidak, dia akan membutuhkan setidaknya 150 juta tetes Sovereign Spiritual Liquid. Untungnya saya telah membawa penyimpanan dari Muabode perjalanan ini. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya sebelum dia mengambil napas dalam-dalam tanpa ragu-ragu. Segelnya mulai berubah dan cairan spiritual berdaulat telah terbentuk menjadi sungai kecil. Pada saat ini, 8 gambar menyeramkan di dinding juga telah membuka mulut mereka dan mulai melahap sungai. Saat mereka melahap energi spiritual, 8 gambar iblis mulai menggerakkan tubuh bagian atas mereka menjauh dari dinding dan mengambil bentuk yang realistis. Tekanan energi spiritual yang menakutkan bersiul di dalam pagoda kristal. Tekanan telah menyebabkan wajah trio Violet Cloud Lord berubah. Mereka merasa sangat terancam oleh 8 gambar setan. Tinggalkan pagoda. Mereka bertiga berteriak bersamaan. Seketika, mereka bertiga meluncurkan serangan di luar angkasa, mencoba merobek lorong spasial agar mereka pergi. Namun, bagaimana mungkin Mu Chen memberi mereka kesempatan untuk melakukan itu? Dia telah menghabiskan begitu banyak harga untuk mengeksekusi pagoda 8 divisi, jadi pasti ada beberapa panen dari ini, jadi dia membentuk segel dengan satu tangan. Begitu dia membentuk segel, 8 gambar iblis melepaskan aura destruktif tanpa emosi. 3 dari gambar iblis dengan ganas menatap ke arah Violet Cloud Lord, Venerable Thunderknot, dan Golden Eagle Emperor sebelum merentangkan jari mereka dan mengetuk ruang di depan mereka. Sebanyak 8 sinar ditembakkan dari jari-jari mereka, menyebabkan ruang hancur dalam prosesnya, dan bahkan energi spiritual sedang dilenyapkan sepenuhnya. Saat sinar hitam melesat, mereka tidak menimbulkan keributan. Namun, Violet Cloud Lord, Venerable Thunderknot, dan Golden Eagle Emperor telah secara drastis mengubah wajah mereka dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Terbukti, mereka merasa terancam dengan hal ini. Pada saat yang sama, mereka bertiga tidak lagi terlihat tenang seperti sebelumnya dan mereka tiba-tiba meraung. Selimut awan violet, lonceng Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Armor Godly bersayap emas. 3 badan abadi yang berdaulat telah berkumpul bersama dengan energi spiritual tak terbatas yang memancar keluar, membentuk 3 pertahanan di langit di atas mereka. Lapisan pertama adalah kabut ungu, ditutupi dengan rune yang dalam dan di bawahnya ada lonceng emas besar dan baju besi yang dibentuk dengan sayap emas setelah itu. Menghadapi sinar hitam itu, mereka bertiga telah menggunakan pertahanan terbesar mereka tanpa ragu-ragu. Selain penguasa surgawi yang asli, tidak ada yang bisa menghancurkan 3 pertahanan. Ketika 3 pertahanan terbentuk, 8 sinar langsung mencapai mereka dan mengenai cahaya ungu pertama tanpa ragu-ragu. Dalam kontak instan itu, tidak ada keributan besar yang dihasilkan, tetapi Violet Cloud Lord terkejut melihat Violet Cloud Envelopment miliknya langsung ditembus oleh 8 balok. Itu adalah arti sebenarnya dari menghancurkan. Lonceng emas mengeluarkan gema yang berdering, tetapi itu terdengar seperti lolongan putus asa. Sebelum mereka bahkan bisa bersukacita, retakan mulai menyebar di bel emas sebelum hancur. Saat bel emas pecah, warna hitam mulai menyebar di baju besi bersayap emas, seolah-olah sedang terkorosi. Hanya dalam beberapa saat, bagian dari baju besi besar telah berubah menjadi cairan hitam dan menetes darinya. Violet Cloud Lord, Venerable Thunderknot, dan Golden Eagle Emperor menarik napas dingin dengan keterkejutan di mata mereka. Semua pertahanan mereka sebenarnya begitu mudah dikalahkan di bawah sinar hitam. Mu Chen dengan tenang menyaksikan adegan ini, dia tidak terlalu terkejut. Pagoda 8 divisi adalah kemampuan surgawi yang tak tertandingi ofensif yang asli. Lebih jauh lagi, itu adalah salah satu dari 36 kemampuan surgawi yang tak tertandingi. Saat itu, leluhur pagoda telah menggunakannya untuk membantai raja yang tak terhitung jumlahnya. Jadi secara alami sangat berguna untuk berurusan dengan hanya 3 penguasa bumi yang disempurnakan yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi. Pergi, Mu Chen dengan lembut mengetuk jarinya, dia berkata dengan samar. 8 balok dengan keras meluas dan pada saat berikutnya,
sebelum mereka bertiga bisa bereaksi, 8 balok penghancur juga menghantam 3 badan abadi yang berdaulat. Begitu bersentuhan dengan sinar hitam itu, semuanya terkorosi menjadi cairan hitam dan dengan cepat menghilang. Violet Cloud Lord, Venerable Thunderknot, dan Golden Eagle Emperor memandang tubuh abadi yang berdaulat di bawah mereka dengan ketakutan. Mereka bisa merasakan bahwa tubuh abadi sovereign mereka dengan cepat runtuh. Selanjutnya, cairan hitam yang tidak biasa bahkan mencoba untuk mendapatkan mereka melalui tubuh abadi sovereign mereka. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menggunakan energi spiritual mereka untuk melawan, mereka tidak dapat menahan cairan hitam itu. Mereka memiliki wajah pucat. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa mereka akan dibiarkan dalam keadaan yang menyedihkan. Selain itu, mereka tidak tahu bagaimana Mu Chen bisa memiliki serangan yang begitu menakutkan hanya dengan kekuatan alam penguasa bumi sempurna. Tetapi tidak peduli seberapa besar ketidakpercayaan yang mereka rasakan, kenyataannya ada di depan mata mereka. Tubuh abadi yang berdaulat di bawah kaki mereka hampir runtuh. Sinar hitam yang mendominasi seperti virus yang dengan cepat menyebar di dalam tubuh mereka. Hancurkan tubuh abadi yang berdaulat. Mereka bertiga saling bertukar pandang dan mengertakkan gigi. Pada saat ini, mereka hanya bisa memilih untuk mematahkan pergelangan tangan mereka sendiri. Kalau tidak, mereka pasti akan terluka parah, sementara sinar hitam itu akan merusak mereka. Begitu mereka bertiga membuat keputusan, tubuh abadi yang berdaulat di bawah kaki mereka meledak dengan segudang cahaya spiritual dan meledak. Ketika Mu Chen melihat ini, dia mengangkat alisnya dan melambaikan lengan bajunya. Pagoda kristal dengan cepat menyusut sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki matanya. Violet Cloud Lord, Venerable Thunderknot, dan Golden Eagle Emperor mulai mundur. Mereka segera bersukacita ketika mereka melihat bahwa Mu Chen mengingat pagodanya. Itu tampak seperti penghancuran diri dari tubuh abadi sovereign mereka telah menyebabkan Mu Chen menjadi takut. Tetapi pada saat ini, yang terbaik bagi mereka adalah mundur atau mereka mungkin tersapu ke dalam pagoda lagi. Dengan pemikiran ini melintas di benak mereka, mereka bertiga mundur tanpa ragu-ragu. Tetapi ketika mereka mencoba melarikan diri, ruang hancur di depan mereka dan mata mereka tiba-tiba menyipit melihatnya. Beberapa sinar hitam melesat melintasi angkasa, mengejar mereka bertiga, lalu menyerang mereka saat ketakutan bersinar di mata mereka. Bab 1365. Di langit dataran domain utara, ketika pagoda kristal menghilang, badai energi spiritual yang kuat menyapu yang menyebabkan langit dan bumi bergetar. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke langit, dan ketika pagoda kristal menghilang, mata semua orang berkedip sebelum keributan terdengar lagi. Pagoda kristal telah menghilang, sepertinya tiga tuan menghancurkannya. Petik 2. Begitu cepat, sepertinya Mu Chen baru saja memasang front yang kuat. Bagaimanapun, melawan mereka bertiga sendirian bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh sembarang orang. Bahkan jika dia gagal, dia bisa bangga, dan, setelah hari ini, aku khawatir reputasi Muabode akan bergema di seluruh domain utara. Jadi dia masih gagal. Petik 2. Diskusi bergema. Para ahli yang tergabung dalam tiga kekuatan juga telah melonggarkan wajah mereka. Jelas, mereka merasa bahwa hilangnya pagoda kristal pasti berarti dihancurkan oleh tiga tuan. Ketika para ahli dari Muabode melihat ini, mereka merasa sedikit tidak nyaman sebelum melihat Mandala. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan melihat badai energi spiritual dengan kedipan di matanya. Suara siulan tajam terdengar, dan pada saat berikutnya, banyak orang melihat tiga siluet jatuh dari langit seperti meteorit sebelum mereka jatuh ke kedalaman dataran domain utara. Dampaknya bahkan menyebabkan seluruh dataran domain utara bergetar, dengan retakan besar menyebar dengan keras yang menutupi dataran domain utara dalam lubang. Semua orang melihat ke arah itu dengan kaget. Sepertinya Mu Chen benar-benar dikalahkan sekarang. Siluet terbang ke langit dan melihat ke kedalaman dataran domain utara. Mereka melihat tiga kawah besar dengan tiga siluet tergeletak di dalamnya. Ini, setiap tatapan berkumpul pada tiga siluet, dan sesaat kemudian, semua orang melebarkan mata mereka dengan ketidakpercayaan di wajah mereka. Mereka menyadari bahwa itu adalah Violet Cloud Lord, Venerable Thunderknot, dan Golden Eagle Emperor yang terbaring di kawah itu. Seruan bergema antara langit dan bumi dengan banyak kekuatan di bawah tiga kekuatan mengubah wajah mereka menjadi ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ini, bagaimana ini mungkin? Mereka bertukar pandang sebelum mereka berkata segera setelah itu, sepertinya Mu Chen benar-benar seseorang yang mampu.
Tapi dia juga pasti terluka parah dalam prosesnya. Tapi saat mereka menenangkan diri, tatapan mereka membeku ketika siluet muda perlahan turun dan menatap tiga kawah dengan ekspresi tenang. Meskipun siluet di langit itu tidak memancarkan fluktuasi energi spiritual, semua orang bisa merasakan teror menyebar di hati mereka. Di bawah tekanan, seluruh dataran domain utara terdiam. Meskipun banyak pasukan telah tunduk pada tiga pasukan tuan, mereka tidak lagi berani bertindak arogan seperti sebelumnya. Tekanan yang memancar dari siluet itu terasa lebih kuat dari ketiga tuan. Dengan demikian, mata mereka yang mengejek telah berubah menjadi ketakutan. Tapi menghadapi tatapan itu, Mu Chen tidak terlalu khawatir saat dia melihat sekilas tiga kawah dari langit sebelum berkata, "Ayo kembali jika kamu belum mati." Suaranya ditanggapi dengan diam. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara saat mereka melihat kawah. Keheningan berlangsung sebentar sebelum gerakan akhirnya datang dari kawah. Tiga siluet perlahan naik ke langit dan di bawah tatapan semua orang. Ketika semua orang melihat ketiga siluet itu, mereka menarik napas dingin dengan ketakutan di wajah mereka. Violet Cloud Lord, Venerable Thunder Knot, dan Golden Eagle Emperor telah menghancurkan pakaian mereka dan energi spiritual yang kuat di sekitar mereka juga melemah. Lebih jauh lagi, dada mereka sehitam lumpur, menutupi permukaan kulit mereka dan terus-menerus mencoba merusak tubuh dan energi spiritual mereka. Wajah ketiganya pucat dengan daging mereka yang terus membengkak sebelum meledak dengan darah segar mengalir ke bawah. Jelas, mereka telah terluka parah. Berdiri di langit, mereka bertiga berdiri berdekatan dan dengan muram menatap Mu Chen. Namun, tatapan mereka tidak lagi arogan tetapi malah menyimpan ketakutan yang kuat. Mereka telah memperoleh pemahaman tentang kekuatan bertarung Mu Chen dari pertempuran sebelumnya, dan iblis-iblis di pagoda kristal itu begitu menakutkan sehingga mereka bahkan tidak bisa menimbulkan penghalang apapun. Saat ini, bisakah kita dengan tenang membicarakan Muabodeku yang memasuki domain utara? Mu Chen menatap mereka bertiga dengan senyum lembut dan tidak lagi terlihat garang seperti sebelumnya. Bisakah kita menolak? Mereka bertiga menjawab dengan ekspresi muram. Pada saat ini, kekuatan bertarung mereka telah berkurang secara signifikan dari cedera besar. Jika Mu Chen benar-benar ingin membunuh mereka, maka itu berarti mereka akan jatuh di dataran domain utara hari ini. Pada saat ini, mereka berada di tangan orang lain, dan mereka sudah kehilangan kualifikasi untuk berbicara dengan Mu Chen. Apa yang kalian rasakan? Mu Chen tersenyum. Mereka bertiga terdiam, tidak lagi terlihat menyendiri seperti sebelumnya. Ketika Mu Chen melihat ini, dia tidak memperhatikan mereka dan melambaikan lengan bajunya. Cahaya spiritual melonjak di langit dan terbentuk menjadi peta besar, peta domain utara. Wilayah itu jelas dipisahkan di domain utara, dengan lebih dari 80% didominasi oleh tiga tuan, sementara wilayah utara menempati lokasi terpencil. Mu Chen menjentikkan jarinya dan cahaya spiritual melesat ke peta. Semua orang bisa melihat wilayah-wilayah utara berkembang pesat, menyusup ke tiga wilayah tuan, menjadi 4 sisi. Setelah beberapa napas, ekspansi akhirnya berhenti dengan wilayah Muabode telah menduduki setengah dari wilayah di domain utara, sementara Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas mengambil separuh lainnya. Mulai hari ini dan seterusnya, ini akan menjadi pembagian wilayah di domain utara. Suara Mu Chen bergema saat dia menunjuk ke peta. Banyak kekuatan menelan ludah. Menurut pemisahan ini, maka hampir setengah dari mereka akan diseret ke Muabode, dan itu terlalu mendominasi. Dia menelan setengah dari domain utara sekaligus. Meskipun mereka memiliki pemikiran seperti itu, tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun. Setiap orang memiliki pandangan mereka pada tiga tuan, karena mereka jelas bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan Mu Chen. Kamu terlalu mendominasi. Violet Cloud Lord, Venerable Thunder Knot, dan Golden Eagle meraung marah dengan wajah memucat. Itu setara dengan kerusakan berat pada mereka. Mu Chen tersenyum. Pemenang mengambil semua, bagaimana itu terlalu banyak. Jika Muabodeku yang dikalahkan hari ini, maka metodemu tidak akan mendominasi. Ketiga wajah mereka berkedut sebelum mereka menarik napas dalam-dalam. Penguasa Muabode, kamu kuat, tetapi kamu harus tahu bahwa bukan kami yang membuat keputusan di sini. Kita semua di sini memiliki kekuatan yang berdiri di belakang kita. Kata-katanya terdengar dengan ancaman di dalamnya. Mu Chen kuat, tetapi mereka memiliki penguasa surgawi asli yang berdiri di belakang mereka. Saat penguasa surgawi itu bergerak, maka bahkan iblis Mu Chen pasti akan dikalahkan.
Aku tahu kalian hanyalah boneka. Mu Chen samar-samar berkata, sebelum dia melanjutkan, kalau tidak, mengapa saya repot-repot berbicara dengan kalian? Saya baru saja akan mengusir kalian dan mendominasi seluruh domain utara untuk diri saya sendiri. Petik 2. Jika dia tidak ingin menyebabkan pasukan di belakang mereka mencarinya, bagaimana Mu Chen akan menyerahkan setengah dari domain utara kepada mereka? Mendengar kata-kata Mu Chen, wajah ketiganya menjadi pucat sebelum mereka mengertakkan gigi. Sepertinya Mu Abode dapat menghadapi 3 kekuatan tertinggi. Sepertinya kita yang membuat kesalahan dengan mata kita. Meskipun mereka mengatakannya seperti ini, ejekan dalam kata-kata mereka sangat mencolok. Jelas, mereka berpikir bahwa Mu Chen hanya memasang front yang kuat. Bagaimanapun, pasukan tertinggi di dunia 1000 besar masing-masing memiliki penguasa surgawi di dalamnya, dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Mu Chen tersenyum. Kamu masing-masing memiliki kekuatan tertinggi yang berdiri di belakangmu, tetapi apakah kamu pikir aku penurut? Violet Cloud Lord, Venerable Thunder Knot, dan mata Kaisar Elang Emas menyipit. Mereka sudah menyelidiki latar belakang Mu Abode. Mereka belum pernah mendengar bahwa kekuatan tertinggi berdiri di belakang Mu Abode. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan berani memprovokasi secara belak-belakan. Melihat mereka bertiga, Mu Chen tersenyum sebelum dia melambaikan tangannya dan cahaya keemasan melesat ke langit. Ketika cahaya menghilang, sebuah token emas muncul dengan 3 kata emas di atasnya, Demon Slayer Token. Di bawah token pembunuh iblis, 3 kata merah terpancar dengan aura tak menyenangkan yang tak terbatas di mata mereka, Raja Pembunuh Iblis. Mereka bertiga langsung mengarahkan perhatian mereka, dan ketika mereka melihat 3 kata merah, Raja Pembunuh Iblis, mereka merasa kedinginan dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka akhirnya mengerti kekuatan yang berdiri di belakang Mu Chen. Kekuatan terkuat di dunia 1000 besar, Istana 1000 besar. Bab 1366. Istana 1000 hebat. Wajah Violet Cloud Lord, Venerable Thunder Knot, dan Golden Eagle Emperor tertutupi oleh keterkejutan. Mereka tahu asal-usul token itu. Selanjutnya, mereka tahu apa yang diwakili oleh Istana 1000 besar. Istana 1000 besar adalah salah satu kekuatan tertinggi paling kuat di dunia 1000 besar. Di zaman kuno, mereka mewakili dunia 1000 besar untuk bertarung dengan klan Fin. Meski tidak banyak orang yang mendengar kabar mereka saat ini, bukan berarti mereka menghilang. Mereka hanya berbaring rendah seperti binatang buas di sudut gelap dunia 1000 besar. Namun, tidak ada yang akan meragukan fondasi mereka. Bahkan 5 klan kuno akan ketakutan saat menghadapi Istana 1000 besar. Meskipun mereka bertiga memiliki kekuatan tertinggi di belakang mereka, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Istana 1000 besar. Tidak heran Mu Chen bahkan tidak menempatkan kekuatan di belakang mereka ke matanya. Dengan Istana 1000 besar mendukungnya, benar-benar tidak ada orang yang berani menyentuhnya. Namun, Istana 1000 besar selalu berbohong, dan jarang ikut campur dalam urusan dunia 1000 besar. Jadi mengapa Mu Chen memiliki token Istana 1000 besar? Yang terpenting, itu juga token dengan gelar Raja Pembunuh Iblis. Rumor mengatakan bahwa hanya ada satu Raja Pembunuh Iblis di Istana 1000 besar, dan token itu tidak akan pernah meninggalkan orang itu. Jadi bagaimana Mu Chen mendapatkan token Raja Pembunuh Iblis lainnya? Violet Cloud Lord, Venerable Thunder Knot, dan Golden Eagle Emperor bertukar pandang dan mereka bisa melihat kebingungan di mata satu sama lain. Kami belum pernah mendengar tentang adanya Raja Pembunuh Iblis lain di Istana 1000 besar. Tatapan Violet Cloud Lord berkedip saat dia berkata. Mu Chen dengan santai menjawab, apakah kamu tidak tahu tentang itu sekarang? Saat dia berbicara, dia tersenyum dan menatap mereka bertiga. Mencurigai keaslian ini, kemudian laporkan ke pasukan di belakang kalian. Melihat betapa tak kenal takutnya Mu Chen, hati mereka bertiga tersentak dan tenggelam. Mu Chen harus tahu konsekuensi berpura-pura menjadi Raja Pembunuh Iblis dari Istana 1000 besar. Jika dia diselidiki oleh Istana 1000 besar, maka dia pasti tidak akan bersenang-senang. Jadi karena dia berani membawanya sekarang, itu berarti dia tidak perlu takut dengan penyelidikan Istana 1000 besar. Mungkinkah orang ini benar-benar menjadi Raja Pembunuh Iblis kedua dari Istana 1000 besar? Jika itu benar, maka mereka hanya bisa menelan dendam ini ke dalam perut mereka, karena kekuatan di belakang mereka pasti tidak akan berani memprovokasi Istana 1000 besar. Memikirkannya saja, wajah ketiganya menjadi jelek, seolah-olah mereka telah memakan seekor lalat.
Mu Chen tersenyum ketika melihat mereka bertiga menelan dendam mereka. Alasan mengapa dia mengeluarkan reputasi Istana Seribu Besar secara alami untuk mengintimidasi kekuatan tertinggi yang berdiri di belakang mereka bertiga. Dari tingkat tertentu, dia memalsukan intimidasi, tetapi itu dilakukan dengan benar. Karena menurut pembicaraannya dengan Istana Seribu Besar, dia tidak memiliki otoritas sebagai Raja Pembunuh Iblis, tetapi dia memiliki status. Jika penguasa surgawi itu ingin melakukan sesuatu padanya, maka mereka harus khawatir tentang Istana Seribu Besar. Saat mereka berempat berbicara, pasukan di dataran domain utara juga telah pulih dari keterkejutan mereka dan secara bertahap menemukan apa yang diwakili oleh token emas. Ketika pasukan lain melihat para ahli Muabode, mata mereka tiba-tiba menyala karena cemburu. Itu Istana Seribu hebat, kekuatan tertinggi paling kuat di dunia Seribu Besar. Tidak ada yang menyangka Muabode memiliki kekuatan kolosal yang berdiri di belakang mereka. Jika mereka tahu tentang ini, maka Valet Cloud Lord pun tidak akan berani memprovokasi tempat tinggalmu, bahkan jika Valet Cloud Lord menyuruh mereka melakukannya. Lebih jauh lagi, dengan dukungan yang begitu kuat bersama dengan penguasa yang berbakat dan tak terduga, orang bisa membayangkan masa depan Muabode. Para ahli dari Muabode agak tercengang oleh tatapan itu, karena situasi ini juga melebihi harapan mereka. Bagaimana penguasa tempat tinggal mendapatkan token Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar? Liu Tiandao dan yang lainnya mau tidak mau berbicara dengan penuh semangat. Mereka juga tahu arti dari Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar. Mereka takut Mu Chen memalsukannya, dan jika itu masalahnya, dia akan menarik masalah besar bagi Muabode. Mandala menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu tentang ini. Ling Xi sedikit tersenyum. Itu benar. Mu Chen sekarang adalah Raja Pembunuh Iblis kedua dari Istana Seribu Besar. Mendesis. Mendengar konfirmasi dari Ling Xi, Liu Tiandao dan yang lainnya menghela napas dingin dengan kegembiraan di wajah mereka. Mereka tahu bahwa dengan latar belakang seperti itu, hanya masalah waktu sebelum Muabode mereka bangkit. Belum lagi tentang domain utara, tidak ada yang berani memprovokasi Muabode mereka bahkan di seluruh benua Greatlaw. Seluruh dataran domain utara berada dalam keributan. Di bawah tatapan panas di sekitarnya, Mu Chen menatap Valet Cloud Lord, Venerable Thunderknot, dan Golden Eagle Emperor sebelum menunjuk ke peta di langit. Sekarang, apakah ada di antara kalian yang keberatan dengan pemisahan itu? Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, tentu saja, jika kekuatan di belakang kalian memiliki pendapat, mereka juga dapat berbicara. Wajah Valet Cloud Lord, Venerable Thunderknot, dan wajah Kaisar Elang Emas berkedut, tetapi mereka terdiam. Muabode yang menempati setengah dari wilayah domain utara merupakan pukulan telak bagi pasukan mereka, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mu Chen mengalahkan mereka bertiga, dan bahkan jika kekuatan di belakang mereka kuat, bisakah mereka lebih kuat dari Istana Seribu Besar? Kekuatan lebih kuat dari kekuatan, dan tidak peduli seberapa besar keengganan yang mereka rasakan, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Ketika semua orang melihat mereka bertiga terdiam di dataran domain utara, hati mereka tersentak, karena mereka tahu bahwa situasi di domain utara akan benar-benar berubah setelah hari ini. Situasi di mana tidak ada yang berani menantang ketiga tuan telah berakhir, dan Muabode akan menjadi salah satu penguasa domain utara. Ketika Mu Chen melihat bagaimana mereka menyedotnya, dia mengangguk puas. Karena itu masalahnya, maka mulai hari ini dan seterusnya, wilayah ini akan menjadi milik Muabodeku. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke pasukan di dataran domain utara dan pasukan itu menundukkan kepala mereka, tidak berani melihat tuan baru ini. Pasukan di wilayah ini juga dilarang bergerak. Setelah Muabodeku menerima semuanya, kalian akan menjadi bawahan Muabodeku. Suara Mu Chen terdengar, yang menyebabkan keributan lain. Valet Cloud Lord, Venerable Thunderknot, dan wajah Kaisar Elang Emas tidak sedap dipandang. Anehnya, bukan saja kekuatan itu tidak menentangnya, mereka bahkan merasa senang. Lagi pula, dimanapun mereka berada, mereka masih harus memberikan upeti kepada pasukan yang mereka kuasai. Dibandingkan dengan tiga tuan, Muabode jelas memiliki lebih banyak potensi. Lagi pula, siapapun yang bergabung dengan mereka akan memiliki prospek yang lebih besar daripada di masa lalu. Memiliki pohon besar di belakang mereka dapat melindungi mereka dari hawa dingin, dan memiliki istana 1000 besar lebih baik daripada Sekte Awan Valet, Gunung Catatan Guntur, dan Rumah Elang Emas.
Kekuatan-kekuatan yang tidak berhasil pergi di bawah Muabode terdiam dan melihat kekuatan-kekuatan yang iri. Seekor unggas elegan yang hanya bertengger di pohon yang sangat bagus, semuanya juga berharap mendapat dukungan yang lebih baik. Mu Chen tidak peduli tentang mereka bertiga lagi. Dia melihat sekeliling dan tersenyum. Jadi, haruskah kita menyebutnya akhir hari ini? Dia juga ingin mendominasi domain utara, tetapi dia tahu bahwa yang terbaik adalah membaginya menjadi dua untuk saat ini, karena akan membutuhkan beberapa waktu bagi Muabode untuk mencernanya. Lebih jauh lagi, jika makannya menjadi terlalu rakus, dia mungkin menyebabkan ketidakbahagiaan pada kekuatan tertinggi di belakang tiga pasukan Overlord, dan tidak peduli seberapa kuat nama Istana Seribu Besar, Muabode akan tetap berada dalam posisi berbahaya. Bagaimanapun, kemarahan penguasa surgawi tidak mudah untuk ditanggung. Dengan demikian, Mu Chen untuk sementara menyebutnya sebagai akhir. Ketika dia menerobos ke alam penguasa surgawi di masa depan, dia bahkan tidak perlu bersaing, dan seluruh domain utara secara alami akan berada di bawah kendalinya. Melihat betapa mendominasinya Mu Chen, Violet Cloud Lord, Venerable Thunderknot, dan Golden Eagle Emperor menelan amarah dan hanya bisa memaksakan senyum. Karena penguasa Muabode telah menang, maka tolong singkirkan hal-hal ini untuk kami. Mereka masih terpengaruh oleh cairan hitam. Kemampuan korosif yang mengerikan telah melemparkan energi spiritual ke dalam tubuh mereka ke dalam kekacauan, dan sangat merepotkan untuk menyingkirkan mereka. Melirik mereka, Mu Chen tersenyum. Jangan khawatir, hal-hal itu tidak akan membunuhmu. Dengan kekuatanmu, setengah tahun sudah cukup bagimu untuk menyingkirkan mereka. Jelas, dia tidak punya niat untuk membantu mereka. Lagi pula, Mu Chen juga tidak menyukai mereka bertiga, dan jika bukan karena dia takut pada kekuatan di belakang mereka, dia mungkin akan membunuh mereka hari ini. Jadi bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka, dia tidak keberatan menyiksa mereka sedikit. Ketika mereka bertiga melihat tatapan menggoda Mu Chen, mereka merasakan kemarahan di hati mereka, tetapi mereka tidak berani menyala. Mereka hanya mendengus sebelum berbalik dan pergi. Ayo pergi. Suara mereka bergema di dataran domain utara saat mereka dengan cepat pergi dengan kekalahan. Ketika kekuatan yang masih milik tiga kekuatan tertinggi melihat ini, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan mengikuti mereka. Namun, sikap mereka tidak lagi sekuat sebelumnya. Mu Chen berdiri di langit dan melihat dataran domain utara. Selain para ahli dari Muabode, pasukan di bawah wilayah yang baru ditugaskan juga akan berada di bawah komando Muabode di masa depan. Pada saat ini, pasukan itu merasa tidak nyaman, karena beberapa dari mereka bahkan pernah mencoba menghalangi kediaman Mu di masa lalu dan takut Mu Chen bisa mengejar mereka. Mu Chen melirik sekilas dan tahu bahwa mereka merasa tidak nyaman, jadi suaranya yang samar bergema, "Saya tidak akan mengejar hal-hal di masa lalu, dan selama kalian memberikan kontribusi di masa depan, Anda akan menikmati perlakuan yang sama seperti Anda, orang-orang dari Muabode. Secara alami, jika Anda memiliki pemikiran lain, maka hukuman Muabode saya juga tidak akan mudah bagi Anda." Petik 2. Mendengar kata-kata Mu Chen, semua orang bersukacita dan mereka dengan hormat bergema di seluruh dataran domain utara. "Kami akan mengindahkan perintah penguasa Abode." Melihat pemandangan yang megah ini, Liu Tiandao dan yang lainnya merasa sangat lega, karena mereka tahu bahwa setelah hari ini, nama tempat tinggalmu mereka akan bergema di seluruh benua Greatlaw. Nama Mu Chen juga akan berada di peringkat teratas di benua Greatlaw. Mandala mengangkat wajahnya dan menatap siluet muda itu sambil tersenyum. Orang itu, benar-benar berhasil mencapainya. Bab 1367. Perebutan kekuasaan dataran domain utara berakhir dengan Muabode menempati hampir setengah dari wilayah domain utara. Hasil ini juga mengangkat melambai di seluruh domain utara. Tidak ada yang optimis tentang Muabode di awal, karena mereka tahu bahwa ketiga Overlord pasti akan bergabung bersama untuk menghentikan kekuatan baru seperti yang terjadi di masa lalu. Dengan demikian, semua orang hanya merasa bahwa ambisi Muabode akan seperti pendahulu mereka, terhapus di bawah kemarahan tiga tuan. Dengan demikian, hasil dari dataran domain utara telah membuat semua orang tercengang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa penguasa muda Muabode akan memiliki kekuatan yang begitu dalam dan tak terduga yang dapat melawan ketiganya sendirian, dan dia bahkan mengalahkan tiga ahli yang telah melakukan kontak dengan alam penguasa surgawi. Orang harus tahu bahwa kultivasi penguasa Muabode hanya di alam penguasa bumi yang disempurnakan semu. Sementara beberapa orang terkejut,
beberapa mata mereka memerah karena tindakan Mu Abode hanya mereka mencari kematian. Tiga tuan masing-masing memiliki kekuatan tertinggi yang mendukung mereka, dan ketiga kekuatan tuan itu hanyalah boneka dari kekuatan tertinggi itu. Tetapi pikiran mereka segera padam ketika mereka mengetahui tentang Istana Seribu Besar. Tidak ada yang berani merasa cemburu pada Mu Chen lagi, karena mereka tahu bahwa Istana Seribu Besar adalah kekuatan kolosal yang bahkan kekuatan tertinggi lainnya hanya bisa mundur. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Mu Abode bukanlah kekuatan tanpa dasar. Tidak hanya mereka memiliki penguasa abode muda yang dalam dan tak terduga, mereka bahkan memiliki kekuatan tertinggi tingkat atas yang mendukung mereka. Dalam hal kekuatan atau dukungan, Mu Abode bahkan lebih kuat dari ketiga tuan itu. Menghadapi lawan semacam ini, tidak heran mengapa bahkan Valet Cloud Sect, Thunder Knot Mountain, dan Golden Eagle Mansion kalah setelah bergandengan tangan. Pada saat ini, semua orang di domain utara tahu bahwa orang yang membuat keputusan di domain utara tidak akan lagi menjadi tiga tuan, tetapi Mu Abode yang telah didirikan hanya dalam 2 tahun. Domain utara akan segera berubah. Banyak kekuatan di wilayah utara menghela nafas dan mulai mencoba dan membentuk hubungan dengan Mu Abode, karena semua orang dapat memperkirakan bahwa kebangkitan Mu Abode tidak dapat dihindari. Sebagai salah satu dari 5 domain di benua Greatlaw, perubahan signifikan ini secara alami tidak dapat menghindari perhatian pasukan Overlord di domain lain. Benua Greatlaw adalah benua super dengan wilayah dan sumber daya yang luas. Jadi itu secara alami menarik perhatian banyak kekuatan di dunia Seribu Besar. Namun, tidak ada yang berani bergerak dan merusak aturan tidak tertulis ini bahwa tidak ada penguasa surgawi yang diizinkan untuk ikut campur dalam perebutan kekuasaan di benua Greatlaw. Namun terlepas dari itu, sebagian besar tuan di domain lain semuanya memiliki kekuatan tertinggi yang berdiri di belakang mereka. Tuan-tuan lainnya secara alami menonton pertunjukan di domain utara. Mereka sangat senang melihat kekacauan itu, karena mereka mungkin bisa mendapatkan keuntungan darinya. Jadi, ketika mereka mengetahui bahwa Mu Abode mengalahkan 3 tuan dari domain utara, mereka mulai bergerak. Namun, tindakan mereka segera hancur ketika mereka menerima informasi dari kekuatan tertinggi di belakang mereka untuk tidak mengganggu domain utara. Dalam pesan itu, kekuatan tertinggi itu dengan jelas menyebutkan bahwa penguasa tempat tinggal Mu Abode adalah benar-benar Raja Pembunuh Iblis kedua dari Istana Seribu Besar. Informasi dari dukungan mereka mirip dengan seember air dingin yang membuat mereka merasa terkejut. Mereka menebak asal-muasal token Raja Pembunuh Iblis Mu Chen, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen adalah Raja Pembunuh Iblis kedua dari Istana Seribu Besar. Bagaimanapun, setiap Raja Pembunuh Iblis akan memiliki kekuatan yang sebanding dengan penguasa surgawi suci, pilar-pilar dunia Seribu Besar. Jadi bagaimana mungkin ada Raja Pembunuh Iblis penguasa bumi yang disempurnakan? Mereka secara kasar telah mendengar reputasi Mu Chen, karena pemuda inilah yang memperoleh niat baik dari Kaisar Api dan leluhur bela diri ketika Istana Surga Kuno muncul dan bahkan menerima manfaat paling banyak dari Istana Surga Kuno. Tetapi pada saat itu, Mu Chen masih tidak ada apa-apanya di mata pasukan itu. Jika bukan karena ketakutan mereka terhadap Kaisar Api dan leluhur bela diri, mereka pasti sudah bergerak ke Istana Surga Kuno. Tapi siapa yang menyangka bahwa pemuda itu akan menjadi Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar hanya dalam 1 tahun. Lebih jauh lagi, dia bahkan meningkatkan kultivasinya ke alam penguasa bumi yang disempurnakan. Tetapi tidak peduli seberapa besar ketidakpercayaan yang mereka rasakan, mereka hanya bisa menerima kenyataan brutal ini sebelum mereka tenang. Beberapa bahkan mencoba mengirim ucapan selamat ke Mu Abode, menyatakan niat baik mereka untuk mendukung Mu Abode sebagai Overlord of the Northern Domain. Itu juga di bawah situasi ini, insiden domain utara bergema di seluruh Greatlaw kontinen, dan semua orang tahu bahwa Mu Abode adalah Overlord baru, dan bahwa Abode ruler muda mereka juga merupakan Raja Pembunuh Iblis dari Great Thousand Palace. Wilayah utara, Mu Abode. Mu Chen melihat seorang utusan yang pergi dengan kartu emas di tangannya. Itu adalah ucapan selamat lain yang datang dari kekuatan Overlord dari domain lain. Sampai sekarang, setidaknya ada 8 pasukan Overlord dari domain lain yang telah mengirimkan ucapan selamat kepada kami. Mandala menggelengkan kepalanya di belakang Mu Chen. Orang harus tahu bahwa kekacauan saat ini di domain utara adalah kesempatan terbaik untuk dimanfaatkan. Pada akhirnya, orang-orang ini tidak hanya tidak melakukan apa-apa, mereka bahkan mengirim ucapan selamat.
Sepertinya gelarmu sebagai Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar benar-benar mengintimidasi. Mandala tersenyum ke arah Mu Chen. Dia secara alami tahu alasan di balik tindakan itu. Mu Chen tersenyum sambil menghela nafas. Nama Istana Seribu Besar benar-benar efisien, tetapi sangat disayangkan dia tidak memiliki otoritas apapun. Kalau tidak, mengapa dia harus takut pada klan Buddha kuno? Dia hanya bisa menyerang dan menyelamatkan ibunya sekarang. Bagaimana panennya? Mu Chen berbalik untuk melihat Mandala. Peningkatan wilayah Muabode telah menduduki setengah dari domain utara, dengan banyak kekuatan berada di bawah kendali mereka. Cukup lancar, sejauh ini. Mandala mengangguk. Setelah Mu Chen menunjukkan kekuatan dan dukungannya, tidak ada seorang pun di domain utara yang berani tidak senang, jadi penggabungannya cukup mulus. Beberapa pasukan bahkan berharap untuk berada di bawah perlindungan Muabode. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan meregangkan pinggangnya. Karena itu masalahnya, maka aku akan menyerahkan Muabode kepada kalian. Mendengar kata-katanya, Mandala langsung memutar bola matanya. Melemparkan pekerjaan itu kepada kami lagi. Aku sudah mendapatkan wilayah untuk kalian, jadi tentu saja, aku akan menyerahkannya kepada kalian untuk mengelola. Mu Chen berkata sebelum dia terkekeh, saya telah memperoleh pemahaman tingkat kedua untuk 3 murni, jadi saya perlu menenangkan diri dan mempelajarinya. Mandala dengan lembut mendengus, tetapi dia tidak berbicara lagi, karena dia jelas bahwa jika Muabode ingin tumbuh, maka mereka akan membutuhkan pilar untuk mendukung mereka. Saat ini, Mu Chen telah melampaui dirinya, jadi sudah sewajarnya dia menjadi pilar itu. Mengangkat kepalanya dan melihat Tang Bing tiba-tiba datang, dia dengan cepat menepuk bahu Mandala sebelum dia menghilang. Aku akan menyerahkannya padamu. Ketika Mandala melihat betapa cepatnya dia berlari, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya sebelum melihat Tang Bing yang datang, dan dengan masam berkata, aku akan menangani semuanya mulai sekarang. Orang itu berlari lagi. Ketika Tang Bing mendengar kata-kata itu, dia melihat ke arah tempat Mu Chen menghilang dengan kekecewaan sebelum dia menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Danau surgawi terbentang di dalam istana surga kuno, memancarkan energi spiritual yang tak terbatas di seluruh wilayah ini, dan di kedalaman danau surgawi, Mu Chen duduk, bersiap untuk memahami tingkat kedua dari 3 murni. Dalam persepsinya, dia sudah merasakan ambang ke tingkat kedua dari 3 murni. Dia hanya membutuhkan kesempatan baginya untuk membuat terobosan. Aku akhirnya bisa mengasingkan diri. Mu Chen bergumam. Dia telah berada di Muabode cukup lama untuk menstabilkan keadaan. Dengan demikian, dia telah tertinggal dalam hal kultivasi, dan sekarang setelah diselesaikan, dia akhirnya bisa membebaskan waktunya. Setelah dia berbicara, dia secara bertahap menutup matanya. Sementara Mu Chen mulai memahami, dia tidak tahu bahwa ada siluet yang datang ke arah benua Greatlaw. Siluet itu terlihat sangat cantik dengan sikap dingin. Itu secara alami King Xuang, yang sebelumnya pernah ditemui Mu Chen di jurang suci primordial. Pada saat ini, King Xuang memasang ekspresi muram dengan peta di tangannya saat dia melakukan perjalanan menuju benua Greatlaw dengan tinjunya terkepal. Mu Chen, sesuatu terjadi pada Bibi Jing. Bab 1368. Pengasingan ini tidak selama yang dia harapkan. Dia sudah keluar pada hari ke-10 ketika dia menerima informasi. Mu Chen membuka matanya di kedalaman danau surgawi dan cahaya ungu berkedip di depannya. Itu adalah kelopak yang terus-menerus bergetar, membelokkan ruang bersamanya. Mata Mu Chen menyipit saat dia melihat kelopak ungu. Itu adalah pesan dari Mandala, dan dia biasanya tidak akan mengganggunya dalam pengasingannya, kecuali jika terjadi sesuatu yang besar yang tidak bisa dia putuskan. Mungkinkah kekuatan tertinggi di belakang ketiga sekte itu bergerak? Ekspresi Mu Chen berubah serius. Jika pasukan itu tidak diintimidasi oleh Istana Seribu Besar dan bergerak melawan mereka, maka itu akan sedikit merepotkan dan dia bahkan mungkin harus menggunakan bantuan dari leluhur bela diri. Ini benar-benar merepotkan selama aku tidak berada di alam penguasa surgawi. Mu Chen mengerutkan alisnya. Jika dia ingin memerintah tanpa rasa takut di dalam dunia seribu besar, maka dia harus menjadi penguasa surgawi. Saat dia menghela nafas dalam hatinya, Mu Chen mengulurkan tangannya, memegang kelopak dan menghilang. Di istana Muabode, siluet Mu Chen muncul dan dia menatap Mandala, bahkan Ling Xi dan Long Xi yang ada di sini, jadi dia bertanya, ada apa? Mandala merasa lega saat melihatnya. Dia menunjuk ke suatu arah. Seseorang datang untukmu, dan bahkan bersikeras untuk bertemu denganmu secara pribadi. Saat dia berbicara,
dia mengalihkan pandangannya ke Mu Chen sebelum dia menggoda. Apakah ini salah satu skandalmu dari luar? Mu Chen pertama memutar matanya lalu melihat ke arah dan tertegun. Seorang wanita dengan pakaian seputih salju berdiri di sana dengan bantalan yang mirip dengan gunung es. King Xuang. Mu Chen mau tak mau tercengang saat melihatnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan datang ke Mu Abode untuk mencarinya. Melihat Mu Chen, King Xuang merasa sangat lega sebelum dia menggertakkan giginya. Mu Chen, sesuatu terjadi pada Bibi Jing. Mendengar suaranya, wajah Mu Chen berubah drastis dan dia muncul di hadapan King Xuang, memegangi pergelangan tangannya. Ada apa dengan ibuku? Energi spiritual tanpa batas meledak dari tubuhnya, menyebabkan ruang bergetar. Emosinya semakin tidak stabil sekarang. King Xuang memandang Mu Chen sebelum dia menghela nafas. Ketika Penatua Hei Guang dan Mo Yin kembali ke klan, mereka memberitahu Penatua Agung bahwa Anda memperoleh pagoda 8 divisi. Setelah itu, mereka mengadakan pertemuan di asosiasi tetua dan bahkan ingin mengirim penegak hukum untuk menangkapmu dan membawa ke klan. Tatapan Mu Chen berubah dingin. Kedua anjing tua itu benar-benar menghantui. Dia tidak pernah berharap bahwa mereka masih tidak akan menyerah pada masalah ini. Garis keturunan Mo dan keturunan Xuan memegang kursi terbanyak dalam rapat, dan itu tidak akan berguna, bahkan jika garis keturunan King kita mencoba untuk menolak. Namun, ketika perintah itu akan dikeluarkan, saat dia berbicara, King Xuan tersenyum pahit. Bibi Jing tiba-tiba menerobos masuk ke pertemuan asosiasi tetua. Wajah Mu Chen berubah muram setelah mendengar itu. Setelah Bibi Jing mengetahui bahwa Hei Guang dan Mo Yin bergerak melawanmu, dia menjadi sangat marah dan melukai mereka berdua. Setelah itu, dia bahkan mengubah seluruh asosiasi penatua menjadi kacau. King Xuang tersenyum pahit. Orang bisa membayangkan seperti apa adegan itu. Sebagian besar sesepuh berkumpul di asosiasi penatua, tetapi meskipun demikian, sesepuh itu tidak bersenang-senang menghadapi Bibi Jing. Mengambil napas dalam-dalam, Mu Chen bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Dia tahu bahwa jika itu masalahnya, King Xuang tidak akan lari begitu saja untuk memberitahunya. King Xuang menghela nafas, pada akhirnya, situasinya menjadi besar, dan Grand Elder harus bergerak. Setelah bertarung dengan Bibi Jing, Grand Elder tidak bisa menang, jadi dia mengeluarkan segel pagoda kuno dan menggunakan pagoda leluhur untuk memenjarakan Bibi Jing. Ketika Mu Chen mendengar itu, kemarahan menyembur keluar dari matanya saat dia bertanya dengan ekspresi pucat, apa pagoda leluhur itu? Ini adalah artefak suci yang berharga dari klan Buddha kuno. Pagoda yang kami kembangkan berasal dari sana. King Xuang melanjutkan, tetapi pagoda leluhur jarang digunakan, tetapi jika digunakan, bahkan penguasa surgawi suci akan takut akan hal itu. Bibi Jing dipenjara di dalamnya, dan aku khawatir dia tidak akan bersenang-senang. Di masa lalu, King Yanjing dipenjara di klan, tetapi dia bisa pergi sesukanya dengan kekuatannya. Sekarang dia dipenjara di dalam pagoda leluhur, meskipun tidak akan ada ancaman apapun untuk hidupnya, dia pasti akan menderita beberapa kepahitan. Mu Chen mengepalkan tinjunya dan tubuhnya bergetar. Semua orang tahu bahwa emosinya mirip dengan gunung berapi yang akan meletus. Mu Chen, tenang. Ling Xi berjalan dan memegang tangannya. Itu, Mu Chen mengangkat kepalanya dengan mata memerah karena niat membunuh. Ibunya telah tinggal di klan Buddha kuno dalam kesendirian dan bahkan memandangnya sebagai garis bawahnya. Begitu garis bawahnya dilanggar, dia menjadi gila tanpa mempedulikan konsekuensinya. Hanya memikirkan itu, Mu Chen merasa sangat bersalah sebagai seorang putra. Mu Chen, jangan gegabah. Meskipun Bibi Jing sedang dipenjara di pagoda leluhur, tidak ada yang bisa datang padanya dengan kekuatannya. Selanjutnya, bahkan Grand Elder tidak berani memaksa Bibi Jing. Lagi pula, jika Grandmaster Array Spiritual Saint Heavenly Sovereign Realm menjadi gila, bahkan klan Buddha kuno harus membayar harga yang mahal, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh klan. King Xuang dengan cepat berkata, lalu dia melanjutkan, alasan mengapa Bibi Jing melakukan ini adalah untuk memberikan peringatan kepada sesepuh itu. Setidaknya saat ini, tidak ada penguasa surgawi di klan yang berani bergerak melawanmu lagi. Petik 2. Ketika dia selesai, dia melihat Mu Chen dengan dingin menatapnya saat dia berkata, kalau begitu, apakah aku akan berterima kasih kepada mereka? King Xuang tersenyum pahit, bukan itu maksudku. Tapi kamu harus tahu bahwa Bibi Jing melakukan semua ini untuk melindungimu. Tatapan Mu Chen dingin. Setelah waktu yang lama, baru kemudian tubuhnya yang gemetar menjadi tenang.
Dia tahu bahwa bahkan jika dia menjadi marah sekarang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan jika dia masuk ke dalam klan Buddha kuno, karena dia terlalu lemah untuk mereka takuti saat ini. Penguasa bumi yang sempurna dapat memerintah di tempat lain, tetapi selama itu bukan penguasa surgawi, maka dia tidak akan dapat menarik perhatian klan Buddha kuno. Mu Chen dengan dingin menatap King Xuang. Lalu apakah garis darah King akan melihat ibuku tidak berdaya? King Xuang menggigit bibirnya. Garis keturunan King lebih rendah dari garis keturunan Xuan dan Mo. Selanjutnya, patriark garis darah King saat ini adalah orang yang pendiam, jadi dia terus-menerus mundur di bawah tekanan dari dua garis keturunan lainnya. Sampah apa, dia bahkan tidak bisa memahami logika saling ketergantungan. Mu Chen mencibir. Meskipun dia belum pernah melihat patriark King Bloodline, seseorang yang hanya tahu bagaimana tunduk untuk bertahan hidup hanyalah sampah. King Xuang tersenyum pahit. Aku datang untuk mengingatkanmu bahwa meskipun Bibi Jing membuat keributan besar, para tetua di klan tidak akan melakukan apapun padamu untuk saat ini. Tetapi mereka memiliki jaringan yang hebat dan mengenal penguasa surgawi lainnya. Meskipun mereka tidak bisa bergerak, itu tidak berarti bahwa mereka tidak bisa membuat seseorang berurusan denganmu. Mu Chen menyipitkan matanya dengan cahaya dingin yang berkedip-kedip di matanya, lalu merasakan cemberut di matanya. Dia sebenarnya sedikit bangga bahwa Mu Abode telah mendominasi domain utara, tetapi itu hancur pada saat ini. Meskipun dia mungkin bersenang-senang di domain utara, dia masih membutuhkan ibunya untuk melindunginya dari klan Buddha kuno. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan harus mengambil risiko dan menghalangi bahaya untuknya. Semua ini karena dia tidak cukup kuat. Penguasa bumi yang disempurnakan masih lemah, tetapi jika dia adalah penguasa surgawi, maka tidak banyak yang perlu ditakuti dari klan Buddha kuno. Pada saat itu, ibunya juga tidak perlu dipenjara di klan Buddha kuno untuk melindunginya. Terima kasih. Mu Chen mengambil napas dalam-dalam untuk menekan emosinya sebelum tatapannya menjadi tenang saat dia melihat King Xuang. Tidak peduli apa, dia masih merasa bersyukur bahwa King Xuang datang untuk menyampaikan berita ini kepada mereka. King Xuang menggelengkan kepalanya saat dia dengan rasa bersalah menjawab, kamilah yang tidak berhasil membantumu. Mu Chen jelas merupakan salah satu dari King Bloodline mereka, tetapi mereka tidak berdaya. Melambaikan tangannya, Mu Chen terdiam, lalu dia menoleh ke semua orang dan berkata, aku akan meninggalkan Mu Abode untuk sementara. Aku akan meninggalkan token Raja Pembunuh Iblisku, jadi jika penguasa surgawi lainnya mencoba menimbulkan masalah di sini, mereka tidak akan berani menyentuh Mu Abode, bahkan jika mereka tidak dapat menemukanku. Bagaimana denganmu? Mandala dan Ling Xi bertanya. Mengangkat kepalanya untuk melihat cakrawala tak terbatas, murid hitam Mu Chen berubah tegas saat ia mengepalkan tinjunya. Sudah waktunya bagi saya untuk mencari jalan saya ke alam penguasa surgawi. Bab 1369. Di satu-satunya gunung di tepi domain utara, Mu Chen berdiri di puncak, melihat wilayah yang luas, yang semuanya milik Mu Abode sekarang. Di bawah kendali mereka, wilayah-wilayah itu juga secara bertahap mendapatkan kembali kemakmuran mereka. Setelah mencari untuk waktu yang lama, dia secara bertahap mengangkat kepalanya dan melihat ke cakrawala dengan bibir mengerucut. Setelah terobosannya ke alam penguasa bumi yang disempurnakan, dia benar-benar sedikit mengendur dalam kultivasinya. Dia awalnya berpikir bahwa ada cukup waktu untuknya. Tetapi setelah King Xuang datang, dia menyadari bahwa setiap waktu luangnya berarti bahwa ibunya akan lebih menderita di pagoda leluhur. Dengan demikian, waktu luang di hatinya telah hancur pada saat ini. Dia tahu bahwa dia harus melangkah ke alam penguasa surgawi jika dia ingin ibunya bebas dari siksaan di klan Buddha kuno. Ayah, aku telah berjanji padamu ketika aku meninggalkan alam spiritual utara, Mu Chen mengepalkan tinjunya. Menghitung waktu, dia telah meninggalkan rumahnya selama bertahun-tahun, dan bukan karena dia tidak ingin kembali. Dia hanya tidak bisa memenuhi janji yang telah dia buat di masa lalu. Mungkin ayahnya sedang menunggunya di alam spiritual utara yang kecil untuk kepulangannya. Meskipun tidak semenarik dan beragam seperti dunia seribu besar, di sana bebas dari rasa khawatir. Emosinya seperti awan yang bergulung di langit. Setelah waktu yang lama, dia kemudian secara bertahap menenangkan hatinya dan memulihkan ketenangannya. Jalan menuju alam penguasa surgawi, gumamnya. Meskipun dia ingin menerobos ke alam penguasa surgawi sekarang, dia juga mengerti betapa sulitnya itu. Ada banyak jenius di dunia seribu besar.
Meskipun Mu Chen dapat dianggap di antara para elit karena mampu mencapai alam penguasa bumi yang sempurna pada usianya, dia bukan satu-satunya. Dalam sejarah dunia 1000 besar, ada banyak orang seperti dia, tetapi hanya sedikit dari mereka yang berhasil menerobos ke alam penguasa surgawi. Banyak orang jenius yang tinggal di alam penguasa bumi yang disempurnakan sepanjang hidup mereka, menyaksikan alam yang tidak terjangkau oleh mereka meskipun hanya dalam jangkauan mereka dan meninggal dengan penyesalan itu. Kesenjangan antara penguasa surgawi dan alam penguasa bumi sama seperti langit dan bumi. Meskipun Mu Chen berada di puncak alam penguasa bumi, dia hanyalah seekor semut di hadapan penguasa surgawi. Dengan demikian, dia jelas tentang betapa sulitnya jalan menuju alam penguasa surgawi. Itu adalah papan yang jutaan orang telah mencoba berjalan, tetapi hanya sedikit dari mereka yang berhasil. Menghadapi jalan ini, bahkan seseorang yang percaya diri seperti Mu Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Menghembuskan napas dalam-dalam, Mu Chen menghapus kegelisahan di hatinya. Dia tahu bahwa tidak ada jalan lain yang bisa dia jalani. Jika dia ingin menyelamatkan ibunya dari cengkeraman klan Buddha kuno, berbicara dengan mereka dengan damai tidak mungkin, jadi itu harus ditempa dengan kepalan tangan yang kokoh. Dengan demikian, jalan menuju alam penguasa surgawi adalah sesuatu yang harus dia tantang, apapun yang terjadi. Setelah menenangkan hatinya, ekspresi Mu Chen secara bertahap berubah tegas dan cahaya putih berkedip di telapak tangannya. Pada saat berikutnya, itu berubah menjadi bola seukuran kepalan tangan. Mutiara putih mengandung kabut spiritual di dalamnya. Tampaknya juga ada seekor naga putih melingkar di sekelilingnya. Mutiara spiritual naga putih, Mu Chen melihat mutiara ini dan mulai bernostalgia. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkan padanya oleh penguasa naga putih di benua surga utara. Pada saat itu, Mu Chen mengetahui bahwa White Dragon Sovereign berasal dari Lower Plane, sebuah pesawat yang diserang oleh Finn Clans, dan White Dragon Sovereign adalah orang yang selamat darinya. Ketika Mu Chen mendapatkan ini, dia mengetahui rahasia dari White Dragon Sovereign. Tetapi pada akhirnya, penguasa naga putih mengatakan kepadanya bahwa jika suatu hari, Mu Chen dapat membantunya mengusir klan Finn dan mendapatkan kembali rumahnya, dia akan memberi Mu Chen kesempatan luar biasa. Meskipun saat itu, penguasa naga putih, sebagai seseorang dari alam yang berdaulat, berada di luar jangkauannya, saat ini dia telah melampaui penguasa naga putih pada waktu itu. Tapi Mu Chen merasa bahwa kesempatan ini mungkin memberinya bantuan besar dalam perjalanannya menuju alam penguasa surgawi. Mu Chen mencoba menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam mutiara, tetapi tidak ada tanggapan darinya. Meskipun dia samar-samar bisa merasakan bahwa ada segel spiritual di dalam mutiara, dia mungkin akan menghancurkannya jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan. Sepertinya aku hanya bisa memanggil White Dragon Sovereign untuk pergi ke pesawat itu, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba menutup matanya dan mulai merasakan setiap sudut tubuhnya. Saat itu, White Dragon Sovereign telah meninggalkan segel padanya, dan mengatakan bahwa ketika waktunya tepat, segel itu akan secara otomatis diaktifkan dan memberinya lokasi dari Lower Plane. Indra Mu Chen menyebar ke setiap sudut tubuhnya, bahkan darah dan dagingnya tidak diabaikan. Proses ini memakan waktu dupas sebelum dia tiba-tiba membuka matanya dan energi spiritual melonjak. Dia kemudian berbalik untuk melihat tangan kirinya. Dia bisa merasakan cahaya putih halus jauh di dalam dagingnya, perlahan-lahan berkumpul dari daging dan darahnya saat itu membentuk rune naga putih seukuran ibu jari. Rune naga putih itu berputar, tetapi tidak bergerak, belum lagi menunjukkan arah untuknya. Rune itu tampak seperti sedang menunggu sesuatu. Menyipitkan matanya, Mu Chen terdiam. Kau akan menguji kekuatanku. Saat itu, White Dragon Sovereign telah menyebutkan bahwa hanya ketika kekuatannya mencapai tingkat tertentu, itu akan memberikan panduan untuknya. Kalau tidak, dia hanya akan menunggu kematiannya. Dengan demikian, Mu Chen dengan lembut menginjak kakinya dan pagoda kristal muncul di matanya. Energi spiritual di tubuhnya melonjak dan mengalir tanpa henti ke dalam pagoda. Pada saat berikutnya, energi spiritual mengkristal tanpa henti menyembur keluar dari tubuh Mu Chen dan tekanan kuat menyebar antara langit dan bumi. Setelah menyelesaikan langkah ini, Mu Chen membentuk segel dengan satu tangan dan cahaya ungu emas mengembun di belakangnya, memancarkan aura abadi. Apa ini cukup? Setelah mengeluarkan semua kekuatannya, Mu Chen melihat rune naga putih di punggung tangannya. Jika dia masih tidak bisa memicunya,
maka dia harus mencari metode lain untuk jalannya ke alam penguasa surgawi. Tapi itu akan menghabiskan lebih banyak waktu untuknya. Di bawah tatapan Mu Chen, rune naga putih tetap diam selama beberapa napas sebelum tiba-tiba berkembang dengan raungan drakonik yang memuaskan. Kepala rune naga putih itu berputar seperti kompas dan menunjuk ke suatu arah. Di sana, Mu Chen mengangkat kepalanya dengan gembira. Itu menunjuk ke arah barat daya dunia 1000 besar. Namun, Mu Chen tidak tahu di mana lokasi sebenarnya dari pesawat itu. Tapi tidak peduli seberapa jauh itu, setidaknya Mu Chen sekarang memiliki arah. Apa yang menunggunya hanyalah sebuah perjalanan panjang. Menenangkan kegembiraan di hatinya, Mu Chen menundukkan kepalanya dan melihat wilayah Muabode. Mungkin di markas Muabode, Mandala, Lingxi dan yang lainnya juga mencarinya. Lain kali aku kembali, aku akan membiarkan Muabode memerintah seluruh Great Law kontinen. Mu Chen bergumam ke arah Muabode seolah-olah dia membuat janji kepada mereka. Setelah itu, dia tidak lagi ragu-ragu dan melambaikan tangannya. Tubuh emas abadi menghilang. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arah barat daya. Di aula Muabode, Mandala dan Lingxi mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah barat daya. Butuh waktu lama bagi mereka untuk menarik kembali tatapan mereka. Mereka kemudian bertukar pandang dan tersenyum. Mereka sangat percaya bahwa ketika Mu Chen kembali ke Muabode, seluruh Great Law kontinen akan gemetar. Bab 1370. Badai spasial kadang-kadang akan mendatangkan malapetaka di ruang tak berujung saat garis-garis komet secara teratur terbang bersama dengan suara yang cukup besar yang bergema di antara langit dan bumi. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas. Siluet yang dikenakan perjalanan terus-menerus melihat sekeliling seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Pesawat bawah tempat White Dragon Sovereign berasal seharusnya berada di arah itu. Siluet muda itu bergumam pada dirinya sendiri sambil sesekali melihat ke bawah di punggung tangannya. Ada rune naga putih yang memancarkan cahaya putih. Siluet itu secara alami adalah Mu Chen. Sejak dia meninggalkan domain utara, dia telah melakukan perjalanan selama 3 bulan sekarang. Dia bahkan tidak istirahat tetapi terus menuju barat daya dunia 1000 besar. Sepanjang jalan, dia telah melewati entah berapa banyak benua, tetapi di bawah perjalanan yang gila, dia juga menghabiskan 3 bulan sebelum dia berhasil sampai sejauh ini. Menurut panduan rune naga putih, plane bawah dari White Dragon Sovereign seharusnya berada di wilayah ini. Namun, itu masih pencarian yang sulit baginya untuk menemukannya. Meskipun dunia 1000 besar memiliki pesawat bawah yang tak terhitung jumlahnya, seseorang akan membutuhkan simpul spasial untuk memasuki pesawat bawah. Sebelum simpul spasial dihubungkan, itu kecil seperti setitik debu dan praktis tidak dapat dideteksi. Jadi tidak mudah untuk menemukan simpul spasial itu. Namun, suasana hati Mu Chen juga telah tenang selama perjalanan 3 bulan ini. Karena dia telah memutuskan untuk menemukan jalannya ke alam penguasa surgawi, maka dia secara alami akan melakukan yang terbaik. Jadi, dia melihat sekeliling sebelum dia menutup matanya dan energi spiritual yang tak terbatas keluar dari tubuhnya. Energi spiritual mirip dengan gelombang saat menyebar ke seluruh ruang. Sementara Mu Chen berusaha menemukannya, dia menyebarkan energi spiritualnya untuk mencari setiap inci di sekelilingnya. Dia tahu bahwa ini akan menjadi proses yang panjang, tetapi dia tidak cemas. Rasanya seperti berjalan-jalan di dunia, selangkah demi selangkah. Dengan demikian, waktu secara bertahap berlalu di bawah pencariannya, dan tanpa dia sadari, 1 bulan telah berlalu. Mu Chen tidak tahu seberapa jauh pencariannya. Dia hanya tahu bahwa setiap pencarian akan berakhir dengan semua energi spiritualnya dikonsumsi, jadi dia akan bermeditasi untuk pulih. Namun, dia telah gagal lagi dan lagi. Meskipun tidak mendapatkan hasil selama sebulan, dia tidak menyerah dan terus memperluas pencariannya. Dengan demikian, 1 bulan lagi telah berlalu. Mu Chen membuka matanya dengan kelelahan menutupi wajahnya. Bahkan penguasa bumi yang sempurna seperti dia tidak tahan dengan kelelahan seperti itu. Dia mengangkat kepalanya, energi spiritualnya telah menyebar ke hampir 100 mil. Namun, masih belum ada gerakan. Dia telah gagal sekali lagi. Energi spiritual saya habis lagi. Mu Chen mengerutkan alisnya dengan kekecewaan di matanya. Jika dia tidak cukup tegas, dia akan lama menyerah pada masalah ini. Mungkinkah ada masalah dengan pemandu? Atau apakah pesawat bawah sudah hancur? Mu Chen melihat rune naga dan mengerutkan bibirnya.
Jika itu masalahnya, maka semua kerja kerasnya selama setahun terakhir akan sia-sia. Tidak peduli apa, aku tidak bisa menyerah di tengah jalan. Mu Chen mengertakkan gigi. Dia terus menguatkan pikirannya sebelum dia secara bertahap menarik kembali energi spiritualnya yang melemah secara bertahap dan bersiap untuk beristirahat sebelum dia melanjutkan pencarian. Tetapi ketika Mu Chen menarik kembali persepsinya, ekspresinya tiba-tiba membeku. Dia telah merasakan fluktuasi aneh dari barat. Keanehannya terlalu halus, dan jika bukan karena indera Mu Chen yang sangat sensitif untuk saat ini, kemungkinan besar dia akan mengabaikannya. Jadi, dia pindah dan menghilang. Beberapa napas kemudian, dia muncul di area tempat fluktuasi itu berasal dan energi spiritualnya menyebar inci demi inci untuk mencari ruang. Saat energi spiritualnya menyebar dengan hati-hati, Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya beberapa saat kemudian sebelum tangannya tiba-tiba membentuk segel dan energi spiritualnya berkumpul menuju suatu lokasi. Energi spiritualnya telah berubah menjadi lingkaran cahaya dengan tatapan Mu Chen tertuju ke ujung lingkaran itu dan melihat cahaya hitam yang mirip dengan setitik debu yang perlahan muncul. Dari situlah fluktuasi aneh itu berasal. Mu Chen melihat cahaya hitam itu dengan kegembiraan di wajahnya. Itu adalah simpul spasial yang dia cari selama 2 bulan terakhir. Selama dia bisa membersihkan simpul spasial, maka dia akan bisa memasuki pesawat bawah penguasa naga putih. Aku akhirnya menemukannya. Mu Chen merasa sangat lega, tetapi dia tidak segera membuka catatan spasial. Dia duduk dan melambaikan lengan bajunya. Sejumlah besar cairan spiritual sovereign menyembur keluar dan dia dengan cepat memulihkan energi spiritualnya. Meskipun itu hanya pesawat bawah, itu masih ditempati oleh klan Fin. Jadi jika dia ingin masuk, dia harus dalam kondisi terbaiknya. Sementara dia memulihkan energi spiritualnya, dia mempertahankan kewaspadaan dan melihat sekeliling, untuk berjaga-jaga jika seseorang datang. Bagi mereka dari dunia 1000 besar, pesawat bawah jelas merupakan tempat yang unik, dan itu juga bisa menjadi peluang besar. Lebih jauh lagi, dunia bawah lebih lemah dari dunia 1000 besar, sehingga mereka yang bisa memasuki alam bawah secara alami akan merasa tak terkalahkan. Tapi untungnya, sulit bagi mereka yang berada di dunia 1000 besar untuk memasuki alam bawah, bahkan jika mereka berhasil menemukan simpul spasial. Itu karena hukum plane bawah. Siapapun yang ingin memasuki alam bawah akan membutuhkan semacam pemandu dari alam bawah. Itu seperti Mu Chen yang memiliki mutiara spiritual naga putih yang memiliki segel penguasa naga putih. Itu bisa digunakan sebagai kunci baginya untuk menghindari hukum pesawat bawah untuk masuk. Secara alami, tidak ada yang mutlak. Selalu ada orang lain yang akan mencoba menyelinap ke alam bawah. Dengan demikian, Mu Chen tidak ingin orang lain menemukan simpul spasial yang telah dia cari dengan susah payah jika terjadi sesuatu. Saat Mu Chen mempertahankan kewaspadaannya, kira-kira 1 jam berlalu dan energi spiritualnya yang kelelahan berangsur-angsur pulih, membuat tatapannya berkedip dengan energi spiritual sekali lagi. Merasakan energi spiritual yang pulih di tubuhnya, Mu Chen merasa lega sebelum dia berdiri dan melihat ke simpul spasial. Kali ini, dia tidak lagi ragu-ragu dan mengacungkan jarinya. Energi spiritual tanpa batas bersiul dan menyerang simpul spasial. Node spasial ini mirip dengan lubang hitam yang tanpa henti melahap energi spiritualnya. Di bawah sensasi melahap, Mu Chen bisa melihat setitik debu secara bertahap membuka. Kira-kira beberapa menit kemudian, setitik debu telah berubah menjadi lubang hitam berukuran inci yang memancarkan fluktuasi spasial. Mu Chen melihat lubang hitam dan melemparkan pukulan, tetapi dia mengalami rebound, membuat tinjunya terasa sakit. Memang, sulit bagi siapapun dari dunia 1000 besar untuk memasuki alam bawah. Mu Chen menghela nafas sebelum dia memanggil mutiara spiritual naga putih. Dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam mutiara dan cahaya putih samar menyelimuti tubuh Mu Chen. Mari berharap bahwa saya dapat menemukan jalan saya ke alam surgawi sovereign di sana. Kali ini, Mu Chen tidak lagi merasakan halangan dari lubang hitam dan dia dengan mudah masuk. Ketika siluet Mu Chen menghilang, lubang hitam itu bergetar ringan sebelum menyusut dan kembali menjadi setitik debu dan ruang juga menjadi sunyi.